4636. Di air laut, seekor cacing, semuanya menuju suatu arah. Serangga semua pergi ke satu arah. Itu bagus. Tidak ada serangga di bawah laut ini. Kita bisa pergi ke dasar laut dan mencari harta karun sebanyak yang kita bisa. Mo-chan terlihat bahagia. Mereka tidak berani masuk ke laut, terutama karena serangga. Namun sekarang serangga di wilayah laut ini bergerak satu arah, sehingga sebagian besar wilayah laut tidak penuh dengan serangga. Pekerja militer, Lin Ye dan yang lainnya semuanya senang. Ayo turun dan lihat. Jalan Mo-chan hendak bergegas ke laut, tetapi saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah, memandang ke kejauhan. Di kejauhan, ada beberapa bintik hitam yang berterbangan ke arah sini. Kecepatannya terlalu cepat. Setelah beberapa saat, tidak jauh dari mereka. Tidak, ini dari Tiangong. Ayo kembali. Mo-chan minum banyak dan terbang ke kejauhan. Lu Ming, Tang Jun, dan yang lainnya mengikuti, tetapi di belakang mereka, para penguasa istana surgawi itu, melaju sangat cepat, terus-menerus mendekati Lu Ming dan mereka. Secara khusus, salah satu orang kuat dari ras surga dan manusia berada di depan dengan kecepatan paling menakjubkan. Tak lama kemudian, dia akan menyusul Lu Ming. Puan Jiuchong. Ini adalah salah satu yang kuat dari 9 dewa. Lu Ming dan yang lainnya terlihat jelek. Jika dewa ras biasa adalah Jiuchong, Lu Ming memiliki sedikit kepercayaan diri untuk menghadapinya, tetapi ini adalah dewa orang-orang Tianren, jadi tidak mudah untuk menghadapinya. Di antara orang-orang surga, mereka yang dapat berkultivasi ke tingkat ke-9 dewa menunjukkan bahwa bakat mereka sama sekali tidak lemah, dan kekuatan tempur mereka sama sekali tidak lemah. Terlebih lagi, ada 8 master di Tiangong, semuanya adalah keberadaan 8 Tuhan dan 7 Tuhan. Jika mereka bekerja sama, Lu Ming dan mereka akan berada dalam bahaya. Haha, keberuntungan kita bagus, Tang Jun, Putri Tang Feng, sejak kita bertemu, jangan pergi. Dewa 9 surga berat dan keluarga pria mencibir, menatap Tang Jun, menunjukkan warna panas. Di belakang, orang-orang dari Tiangong lain juga mencibir dan terbang dengan sekuat tenaga. Jarak antara mereka dan Lu Ming semakin dekat. Lihat, itu tidak akan lama sebelum kita tertangkap. Lu Ming dan yang lainnya akan bertarung dengan sekuat tenaga. Saat ini, air laut di depanku tiba-tiba menyembur keluar dari 7 atau 8 sosok. Feng yang ingin meninggalkan mereka. Ketika Mo-chan melihat 7 atau 8 sosok itu, dia sangat gembira. 7 atau 8 sosok di depan kita adalah orang-orang yang menghancurkan bala tentara langit. Kepala pria besar, fisiknya sangat besar, memancarkan nafas dewa primitif. Ini adalah dewa dari 9 dewa primitif yang berat. Begitu mereka muncul, mereka menemukan Lu Ming dan orang-orang dari Tiangong. Tiangong bajingan, cari kematian. Feng ingin meninggalkan ketidakpedulian, melangkah di udara, dan bergegas ke Lu Ming dan mereka. Sialan, ayo pergi. Dewa 9 langit yang berat dan manusia terlihat jelek, lalu berbalik dan pergi. Tianren lain juga mengikuti, terbang ke kejauhan, lebih cepat dari mengejar Lu Ming. Feng ingin meninggalkan sekelompok orang, kekuatannya tidak lebih lemah dari mereka, ditambah Lu Ming dan mereka, sekali melawan, mereka harus menderita kerugian, jadi begitu mereka melihat Lu Ming dan yang lainnya untuk membantu, mereka segera mundur. Segera, orang-orang di kuil surga melarikan diri tanpa bayangan, dan Feng ingin pergi dan yang lainnya tidak mengejar. Terima kasih, kali ini. Jalan Mo-chan. Terima kasih banyak. Tang Jun juga pergi ke depan jalan, sepertinya sangat akrab dengan pria besar itu. Nona Tang Jun, Mo-chan, dengan kekuatan timmu, kamu berani mengubur lautan darah abadi. Aku tidak tahu di sini sangat berbahaya. Bukan untuk membenci Lu Ming dan yang lainnya, tetapi untuk khawatir. Haha, kita di sini hanya untuk mengambil kesempatan. Selain itu, jangan remehkan kekuatan kita berlima. Kamu bisa memandang rendah aku, tapi jika kamu memandang rendah Tang Jun dan Lu Ming, kamu seharusnya hati-hati dengan kerugian besar. Mo-chan tertawa. Aku secara alami memahami kekuatan Tang Jun, dan tubuh tabu tidak lemah. Namun, kamu masih kekurangan kekuatan bertarung dewa-dewa Jiushong. Banyak tim aktivitas di lautan darah abadi memiliki kekuatan bertarung dewa Tuhan. Jangan lengah. Mari bergerak bersama di masa depan. Bagaimana? Menutup jalan. Mo-chan membuka mulutnya. Dia ingin berbicara tentang bagaimana Lu Ming dulu begitu kuat sehingga dia bisa membunuh yang kuat di Tiangong. Tapi kata-kata ke mulut, atau telan kembali. Alasan utamanya adalah karena mereka terlalu aneh untuk dipercaya. Yah, mari kita lakukan bersama. Tang Jun mengangguk. Di lautan darah makhluk abadi yang terkubur, kekuatan mereka memang sedikit lemah. Jika ada segel yang harus ditinggalkan dan yang lainnya bertindak bersama, faktor keamanan akan sangat meningkat. Apa yang terjadi di wilayah laut ini? Kenapa serangga di laut pergi ke satu arah? Mo-chan bertanya dengan rasa ingin tahu.
Luming dan yang lainnya juga memasang telinga dan mendengarkan dengan cermat. Luming, khususnya, ingin mendapatkan beberapa informasi berguna darinya untuk melihat apakah itu terkait dengan bagian lain dari tubuh Raja Manusia. Kami tidak tahu persis. Kami hanya tahu bahwa di beberapa bagian wilayah laut ini, dasar laut tiba-tiba dipenuhi darah dan gas. Serangga ini sepertinya tertarik dengan gas darah. Menutup jalan. Darah dari dasar laut. Mo Chang dan yang lainnya sangat terkejut. Sungguh aneh bahwa gas darah akan keluar dari air laut, yang akan menarik serangga lainnya. Luming, sebaliknya, bijaksana. Tidak peduli buruk atau tidak, serangga di wilayah laut ini semuanya berkumpul di satu tempat, dan ada sedikit serangga di tempat lain. Kita bisa mencari harta karun di dasar laut tanpa khawatir diserang serangga. Belum terlambat, ayo pergi ke laut sekarang. Menutup jalan. Mo Chang, Tang Jun, dan lainnya tidak akan keberatan. Kerumunan bergegas ke lautan darah dan tenggelam ke dasar laut. Setelah memasuki laut, mereka mulai mencari harta karun dengan gaya karpet. Benar saja, mereka mencari jarak jauh dan tidak diserang oleh serangga apapun. Setelah beberapa waktu, mereka menemukan sepotong logam yang aneh. Setiap kali niat membunuh dan roh jahat mereda, sejumlah besar ahli memasuki wilayah laut untuk mencari harta karun. Selama bertahun-tahun, tidak banyak harta karun di wilayah laut, jadi meskipun kamu tidak perlu khawatir dengan pencarian serangga dan karpet, kamu tidak bisa mendapatkan banyak harta karun. Namun, jauh lebih mudah dari sebelumnya. Feng Yaoli dan yang lainnya sangat antusias. Dalam sekejap mata, beberapa jam kemudian, mereka menemukan beberapa keping logam aneh, dan 2 keping prajurit sihir tingkat sumber yang rusak. Ini bukan panen kecil. Ada seseorang di depanmu. Tiba-tiba, seseorang menelepon. Benar saja, ada 9 sosok di depan laut di atas gunung besar. Topografi dasar laut sangat kompleks, ada gunung, lembah, dataran dan sebagainya. Itu mereka. Mata Luming terpaku. Ke-9 sosok itu adalah penguasa istana surga, dan mereka adalah 9 sosok yang mengejar Luming sebelumnya. Ini jalan yang sempit. Terakhir kali aku dilarikan oleh bajingan ini. Kali ini, mari kita lihat kemana mereka lari. Kakak dan adik, pergi dan bunuh mereka. Feng ingin meninggalkan minuman besar, langkah kaki, tubuh, memecahkan air laut, menuju orang-orang Tiangong bergegas. 4637. Membunuh. Yang lainnya juga mengikuti Feng untuk pergi dan membunuh mereka yang ada di istana surga. Namun, orang-orang di Tiangong itu sangat tenang, dan mereka tidak bermaksud melarikan diri. Mereka berdiri di sana dengan tenang, dengan seringai di wajah mereka. Tidak. Hati Luming tenggelam. Sesuatu yang salah. Terakhir kali pihak lain melihat Feng Yaoli dan yang lainnya muncul, dia berbalik dan pergi, tapi kali ini, dia tidak melarikan diri. Ini tidak normal. Jelas, tidak hanya Luming yang memikirkan hal ini, tetapi juga Tang Jun, Feng Yaoli dan yang lainnya semua memikirkan hal ini, dan tubuh depan mereka tiba-tiba berhenti. Dia kedinginan. Dia merasa tidak enak. Orang-orang ini tidak melarikan diri. Mereka terlihat seperti tidak takut. Apakah ada penyergapan? Feng ingin meninggalkan jalan, matanya memindai ke segala arah, dan kesadaran spiritualnya juga menyebar. Topografi dasar laut sangat kompleks, dengan pegunungan dan ngarai yang tertutup rapat. Selain itu, karena air laut yang berdarah, kesadaran spiritual terhalang oleh mata, sehingga tidak mungkin menjelajahi area yang luas sama sekali. Sudah terlambat untuk mencari tahu sekarang. Di sisi lain istana surgawi, Dewa 9 keluarga berat mencibir. Momen selanjutnya. Sua-sua. Di ngarai di belakang mereka, 7 sosok muncul. Dia juga Master Tiangong. Ada juga keberadaan penguasa 9. Feng ingin meninggalkan wajahnya dan bergumam. Wajah orang lain berubah dan menjadi sedikit jelek. Tidak heran para Master di Tiangong begitu tenang dan berani bergandengan tangan dengan orang lain. Ada tim yang sedang menyergap di lembah. Dengan cara ini, ada 2 dewa di sisi lain istana surga, dan jumlah totalnya juga di atas mereka. Masalah. Bunuh semua pemberontak. Di depannya, keluarga Tianren dewa-dewa Jiu Chong sedang minum, dan tubuhnya seperti kilatan petir. Dia bergegas ke Luming dan orang lain. Pakar lain di istana surgawi juga bergegas ke Luming dan yang lainnya. Di belakang mereka, 7 Master Tiangong juga membunuh Luming. Kedua tim istana surgawi sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka sudah dekat dengan Luming. Sebelum mereka tiba, mereka saling menyerang, dan mereka sudah membombardir mereka. Luming dan timnya hanya bisa bertahan dengan seluruh kekuatan mereka, dan mereka mengatur banyak pertahanan untuk memblokir serangan Tiangong. Tapi terlalu pasif untuk bertahan sepanjang waktu. Cepat atau lambat, itu akan rusak. Kebencian, kita kekurangan 1 Tuhan dan 9, atau kita tidak akan takut pada mereka. Feng ingin pergi, mengaum rendah, marah. Meskipun jumlah mereka sedikit lebih sedikit dari pihak lain, mereka tidak banyak.
Bahkan jika kekuatan tempur mereka secara keseluruhan tidak sebaik itu tidak akan terlalu buruk. Yang paling penting adalah pihak lain memiliki 2 dewa dan 9 dewa berat, yang paling menyusahkan. Sangat mudah, bahkan mudah untuk dibunuh, berurusan dengan 8 Tuhan. Jika kamu tidak dapat memblokir 2 dewa 9 lainnya, mereka tidak perlu bertarung. Feng Yaoli, dewa keluarga Tianren, Jiu Chong, kamu harus bisa menghadapinya. Saat ini, Luming ke Feng Yaoli dan lainnya. Tentu saja, aku memiliki kepercayaan penuh pada pria itu. Feng ingin meninggalkan jalan. Dia adalah dewa primitif dengan kekuatan tempur yang kuat. Dia tidak akan pernah lebih lemah dari keluarga Tianren di Perang Dunia Pertama di level yang sama. Ya, Tuhan langit dan manusia, Tuhan keluarga malaikat, akan diserahkan kepadaku. Lu Mingdao. Tuan 9 dewa di tim belakang bukan dari keluarga surga dan manusia, tetapi dari keluarga malaikat. Baru saja, Luming telah menemukan bahwa keluarga malaikat ini hanyalah malaikat bersayap 10, dan kekuatannya jauh lebih lemah daripada kekuatan manusia Dewa Jiu Chong. Luming pasti akan berurusan dengan klan malaikat ini. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakan noda darah di jalan lumpur kuning, kekuatannya sendiri dan kekuatan asalnya cukup untuk bersaing dengan keluarga malaikat ini. Selain itu, dengan bantuan bola, di bawah kecerobohan pihak lain, wabah yang tiba-tiba mungkin tidak dapat mengenai pihak lain dengan satu gerakan. Luming percaya diri, jadi dia melamar lagi, tapi Feng Yaoli dan timnya tidak yakin. Sisi lain adalah dewa, keberadaan 9, kamu benar-benar bisa menghadapinya. Jangan mencoba menjadi berani begitu kita kehilangan kekuatan kita. Beberapa orang lainnya berbicara. Mereka tidak meragukan kekuatan bertarung Luming dan kekuatan bertarung Tabu. Mereka tidak meragukan bahwa pertempuran Taishan Xiancheng, yang menghancurkan bakat unik surga Ye Qiuxian dan mengalahkan surga yang sempurna, sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan bertarung Luming. Namun, kultivasi Luming adalah Dewa 5. Perbedaan antara 5 rangkap Tuhan dan 9 rangkap Tuhan terlalu jauh untuk dibayangkan dan sulit untuk diseberangi. Aku percaya Luming tidak memiliki masalah berurusan dengan klan malaikat itu. Ya, aku juga percaya padanya. Kekuatan bertarungnya akan mengejutkanmu. Hadirin sekalian, lebih baik bertarung bersama daripada bertahan secara pasif seperti ini. Mo Chang, pekerja militer, Lin Ye, beberapa orang berkata, ini. Mendengar Mo Chang dan yang lainnya berkata demikian, Feng Yaoli ragu-ragu. Dia tahu bahwa Mo Chang dan orang lain tidak menembak sembarangan. Pasti ada alasan untuk percaya pada Luming. Apakah kekuatan tempur Luming benar-benar tidak normal? Pada saat ini, serangan yang kuat di Istana Surgawi menjadi semakin sengit. Mereka tidak keberatan. Mereka tidak perlu khawatir tentang pertahanan mereka sendiri. Mereka mencoba yang terbaik untuk menggunakan gerakan pembunuhan besar. Kekuatan mereka sangat luar biasa. Tidak akan lama lagi pertahanan Luming dan yang lainnya akan dikalahkan. Jika kamu ingin pergi, jangan ragu. Luming sama sekali tidak punya masalah. Tang Jun juga berkata, baiklah, aku akan memberikannya kepada aku, dan aku akan memberikannya kepada Luming, saudara laki-laki aku, kepada Jiu Chong, dewa keluarga Tianren. Feng ingin meninggalkan raungan, menarik pertahanan, melancarkan serangan balik. Tubuhnya dengan cepat tumbuh lebih besar dan berubah menjadi 100 sang. Dia melambaikan pedang dan menebas Dewa Tianren. Tentu saja, Feng Yaoli juga bisa menjadi lebih besar. Dengan prestasinya saat ini, dia bisa mengubah tubuhnya menjadi sebuah planet. Tapi tidak perlu. Di lautan darah abadi yang terkubur ini, jika kamu berubah menjadi tubuh sebesar itu, kamu hanya akan memanggil serangga itu untuk menyerang. Ubah saja menjadi volume yang lebih nyaman. Kapan? Feng ingin pergi dengan surga dan keluarga manusia yang Tuhan-Tuhan 9 Tuan berat untuk bergerak. Kekuatan kekerasan meletus, bentuk tubuh kedua belah pihak, semua mundur beberapa langkah. Membunuh. Pada saat yang sama, Mo Chang dan orang lain tidak bertahan, tetapi melancarkan serangan balik dan melakukan gerakan membunuh. Jika kamu tidak bertahan, kamu akan melawan. Kamu benar-benar mencari kematian. Tetapi bahkan jika kamu bertahan, hanya ada satu cara untuk mati. Dalam hal ini, kamu akan dikirim ke jalan lebih awal. Dewa keluarga Tianren mencibir dan ditutupi dengan kekuatan surga. Dia membunuh Xiang Feng untuk pergi. Kamu yang mati. Feng ingin pergi, mengaum dan melawan dengan pisau. Saat ini, Luming memegang senjata dewa perang dan membunuh keluarga malaikat Dewa Jiu Chong. Luming mengubah napas dan penampilannya dengan sangat meniru. Pihak lain tidak mengetahui identitas asli Luming. Ketika dia melihat bahwa Luming hanyalah dewa 5 tingkat, dia berani membunuhnya. Dia hanya mencari kematian. Jiu Chong, dewa keluarga malaikat, sama sekali tidak memperhatikan Luming. Cahaya suci memadatkan pedang dan memotong ke arah Luming. 4638. Keluarga malaikat Lord Jiu Chong memotong Luming dengan pedang. Pedang ini,
dia menggunakan 50% dari kekuatannya, belum lagi Dewa 5 berat, bahkan Dewa 8, tidak berani terhubung dengan keras, akan terluka parah. Lihat ke bawah pada aku, baik. Lu Ming tidak marah tapi senang. Apa yang dia inginkan adalah meremehkan dan kecerobohan pihak lain. Dengan cara ini, dia memiliki kesempatan. Bola. Lu Ming berkomunikasi dengan bola. Berikan padaku. Bola memanggil dan terbang keluar dari pergelangan tangan Lu Ming. Itu berubah menjadi cermin dan menembakkan seberkas cahaya yang menutupi lawan secara langsung. Hancurkan langit. Pada saat yang sama, semua kekuatan benih asli dituangkan ke dalam senjata Dewa Perang, yang berubah menjadi tombak yang cerah dan menusuk alis lawan. Diselimuti oleh kolom cahaya bola, keluarga malaikat Lord Jiu Chong tiba-tiba hilang. Serangan Lu Ming, dengan cepat mendekat, akan menusuk alis pihak lain. Sialan, sial, fantasi terkutuk, hancurkan untukku. Keluarga malaikat Tuan Jiu Chong meraung, dan cahaya suci di tubuhnya pecah dengan seluruh kekuatannya, dan tiba-tiba dia mematahkan tiang lampu bola. Namun, serangan Lu Ming telah tiba. Lu Ming memecahkan serangan kekuatan aslinya, yang berada di luar keluarga malaikat. Sekarang, Lu Ming selangkah lebih maju, bagaimana pihak lain bisa menolaknya. Di saat kritis, tubuh lawan tiba-tiba menyusut ke bawah, berusaha menghindari serangan senjata Ares. Sejujurnya, itu adalah langkah yang baik untuk menghindari sengatan senjata Ares. Namun, Lu Ming tidak mudah memanfaatkan kesempatan itu, bagaimana bisa membiarkan pihak lain lolos. Terlebih lagi, kekuatan asal hanya kekuatan satu pukulan. Lu Ming menekan senjata Ares dan menariknya ke bawah. Buruk. Keluarga malaikat Tuan Jiu Chong terkejut, dan tubuhnya bergerak keluar, dan pada saat yang sama, dia meletakkan banyak pertahanan di tubuhnya. Namun, dia tidak sepenuhnya menghindarinya. Ledakan. Tombak Dewa Perang menghantam sisi lain dengan keras. Kekuatan sengit langsung menembus pertahanan pihak lain. Kekuatan sengit membombardir sisi lain. Dengan satu sentuhan, bagian bawah dari 9 keluarga malaikat berat dewa itu langsung meledak dan berubah menjadi bubuk. Dia tergeletak di dasar laut dengan lubang besar. Jurus ini, meski menghindari titik krusial, tapi juga mengalami kerusakan parah, tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Awalnya, lawan tidak akan mudah dipukul seperti ini, terutama karena dia terlalu ceroboh, dan kemudian terpengaruh oleh bola, jadi dia dikalahkan oleh Lu Ming dalam satu gerakan, dipukul dengan serius. Kali ini, mata semua orang melebar. Para penguasa istana surga itu, satu demi satu, menatap sekeliling dan terlihat seperti hantu. Sulit untuk mempercayai apa yang mereka lihat. Tapi Feng ingin pergi dan seterusnya, di dalam hatinya juga ada kejutan gila, kejutannya tidak ada bandingannya. Sebelumnya, Lu Ming berkata bahwa dia punya cara untuk berurusan dengan keluarga malaikat Lord Jiu Chong. Mereka benar-benar skeptis dan tidak percaya pada hati mereka. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Lu Ming begitu kuat sehingga satu gerakan akan sangat merusak keberadaan dewa. Sisi lain kekurangan berat Dewa 9, mereka tidak perlu takut sama sekali, dan semangat mereka segera meningkat. Membunuh. Membunuh mereka. Feng ingin membuat orang-orang mengaum, serangannya seperti orang gila. Membunuh. Lu Ming minum dengan dingin dan memanfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya. Saat ini, ahli dari klan malaikat rusak parah. Bagaimana Lu Ming bisa melewatkan kesempatan ini? Dia menukik ke bawah dan membunuh ahli dari klan malaikat. Tolong aku. Tuan klan malaikat meraung, dan matanya menunjukkan ketakutan yang tebal. Nah, jangan pikirkan itu. Di dekatnya, Dewa 8 surga yang berat dan tuan keluarga pria terbunuh, menyerang Lu Ming. Namun, cermin yang dibuat oleh bola menembakkan seberkas cahaya untuk menutupi keluarga surga dan manusia. Keluarga Tianren ini bahkan lebih buruk daripada keberadaan Dewa Jiu Chong, dan tiba-tiba menjadi tumpul sesaat. Ini membosankan sesaat, dan itu membunuhnya. Dewa Perang menusuk alis keluarga surga dan manusia ini. Ketika dia bereaksi, sudah terlambat. Pistol Ares menembus keningnya, kekuatan destruktif langsung menghancurkan jiwanya. Dengan bantuan bola, Master dari 8 surga Teran dibunuh oleh Lu Ming. Yang lain tampak kedinginan. Lu Ming terus membunuh keluarga malaikat Tuan Jiu Chong. Keluarga malaikat dewa-dewa Jiu Chong meraung dengan liar dan menghasilkan uang dengan gila-gilaan. Mereka tidak ingin dibunuh. Namun, dia hanya memiliki setengah dari tubuhnya yang tersisa, dan rusak parah. 10% dari kekuatannya hilang. Tidak peduli seberapa enggan dia untuk melawan, itu tidak berguna. Segera setelah tombak Dewa Perang terkejut, tombak itu jatuh dari tempat yang tinggi, menyelimuti 9 keluarga malaikat dewa-dewa. Beberapa jeritan yang tidak rela terdengar, dan tidak ada suara. Malaikat ke-9 Tuhan, kematian. Bagus. Bunuh bajingan ini di istana surgawi. Semangat Feng Yaoli dan yang lainnya tinggi, dan mereka terus menyerang dan membunuh. Di sisi lain istana surga, moral rendah.
Beberapa orang menatap mata Luming, dan hati serta empedu mereka bergetar. Meski jumlah kedua belah pihak hampir sama, namun di sisi lain Istana Surga, mereka kalah. Seseorang dengan ceroboh, seorang ahli 7 tingkat dewa, terbelah dua oleh pedang Tang Jun, dan jatuh di tempat. Ini membuat orang-orang di Istana Surga semakin tidak suka berperang. Mundur, mundur. Pakar dewa-dewa Jiu Chong dari klan Tianren meraung. Setelah beberapa gerakan melawan Feng Yao, dia mundur dengan kasar. Ketika dia melihat keluarga malaikat Tuan Jiu Chong, salah satu dari mereka terluka parah oleh Luming dan kemudian dibunuh dengan cepat. Dia takut. Dia benar-benar takut. Kekuatan bertarung Luming membuatnya takut. Dia takut Luming akan membunuhnya. Dia juga berakhir dengan hasil yang sama dengan 9 kali lipat keluarga malaikat Tuhan. Oleh karena itu, dia mengeluarkan perintah penarikan dengan tegas. Orang lain di Tiangong juga serupa. Mereka tidak berani melawan, tetapi mundur satu demi satu dan ingin melarikan diri. Bunuh, jangan biarkan mereka kabur. Feng ingin membiarkan orang mengaum, pengejaran gila, pengejaran gila. Luming menggunakan teknik aurora yang hebat, dan dengan cepat mengejarnya. Orang-orang di Istana Surga bertekad untuk melarikan diri dan tidak berniat untuk berperang lagi. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin cepat mereka melarikan diri. Sebaliknya, mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah tertinggal dan dengan cepat terhalang untuk pergi. Luming dan pelari tercepat lainnya menyusul. Ah, tolong kami terjebak. Bantu kami. Keberadaan 7 dewa di Istana Surgawi meraung kelelahan. Namun, mereka yang berlari di depan, berani berbalik, masih ingin orang-orang di belakang menunda beberapa dunia, biarkan mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mereka tidak akan menyelamatkanmu. Ayo bawa kamu ke jalan. Ketika kedua tuan itu terbunuh, mereka akan dibunuh dengan pedang yang ganas. Luming dan bola bekerja sama, sebuah tembakan keluar, juga membunuh dewa berat 7 tuan. Belakangan, Tang Jun, Mo Chang, dan orang lain tiba dan membunuh 7 penguasa dewa yang tersisa. Namun, para penguasa Istana Surga yang berada di atas 8 tingkat dewa mengambil kesempatan itu dan melarikan diri dengan cepat. 4639. Segera, perang besar berakhir, dan Luming dan timnya meraih kemenangan besar. Dalam perang ini, tidak satupun dari mereka mati. Sebaliknya, Tiangong rusak parah. Hahaha, selamat, perang ini, terima kasih kepada Luming. Luming, kekuatanmu, benar-benar membuatku kagum. Feng Yaoli tertawa dan menatap mata Luming, penuh keheranan dan keheranan. Orang lain yang ingin pergi bersama Feng juga melihat ke arah Luming. Karena Luming situasi perang dibalik. Jika tidak, mereka akan dikelilingi oleh orang-orang di Istana Surga terlebih dahulu, dan pihak lain memiliki 2 dewa dan 9 berat. Mereka sama sekali bukan saingan. Mereka benar-benar orang-orang yang menderita kerugian besar. Dalam kasus terburuk, seluruh pasukan akan dihancurkan. Aku tersanjung. Aku hanya beruntung mendapatkannya. Luming kian berkata dengan rendah hati. Setelah itu, orang terus mencari harta karun di daerah ini. Namun yang jelas, karena serangga berkumpul satu arah di kawasan laut ini, banyak orang juga memperhatikan bahwa mereka semua pergi ke dasar laut untuk mencari harta karun. Meskipun mereka memiliki beberapa panen mereka tidak terlalu besar. Segera, beberapa hari berlalu. Hadirin sekalian, akankah kita pergi ke arah tempat serangga berkumpul? Saat ini, Luming menyarankan. Awalnya, Luming ingin mencari alasan untuk pergi sendiri ke arah tempat berkumpulnya serangga. Namun, di lautan abadi yang terkubur ini, seseorang lemah. Akan sangat berbahaya jika dia bertemu dengan seorang ahli di Istana Surga. Meskipun dia dapat membunuh keberadaan Tuan Jiu Chong, itu karena pihak lain terlalu ringan pada musuh, dan dia menghancurkan semua cara, ditambah kerjasama bola, hanya sebuah lift yang mengenai pihak lain. Apalagi, gaya aslinya hanya bisa digunakan dengan satu gerakan. Setelah bergerak, dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan untuk memukul Tuan Jiu Chong. Jika ada 2 penguasa dewa lokal Jiu Chong, dia hanya bisa kabur. Sama seperti terakhir kali, jika dia tidak menyegel orang lain yang menghalangi Istana Surga, bagaimana mungkin dia memiliki kesempatan untuk membunuh malaikat Tuan Jiu Chong? Ada satu lagi, dia tidak dapat menemukan alasan untuk pergi sendiri. Jika dia menemukan alasan untuk pergi sendiri, orang lain akan merasa aneh. Oleh karena itu, Luming hanya menyarankan agar orang-orang pergi bersama. Aku juga punya ide ini. Serangga-serangga itu berkumpul di satu arah, dan ke arah itu, akan ada beberapa masalah. Mungkin kelahiran harta tertinggi yang menarik serangga-serangga itu. Menutup jalan. Tapi, aku khawatir akan sangat berbahaya jika serangga yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Beberapa orang lebih berhati-hati. Jika kita tidak mendekatinya, kita akan menjauhinya. Jika tidak benar, kita akan menjauhinya. Kita akan menjauhinya. Menutup jalan. Yang lainnya mengangguk setuju. Bahkan, masyarakat sangat penasaran dan ingin melihatnya.
Seketika orang tidak mencari harta karun, melainkan terbang ke arah serangga berkumpul. Tidak ada serangga, kecepatan manusia sangat cepat, beberapa jam, melintasi jarak yang jauh. Saat ini, mereka bertemu dengan sekelompok orang lain. Mereka pun penasaran dan berencana untuk pergi ke arah tempat berkumpulnya serangga. Kerumunan berkumpul dan berangkat bersama. Setelah jalan, mereka bertemu lebih banyak orang. Ada yang memusnahkan bala tentara surga, dan ada yang menghancurkan istana surga. Tidak ada perang besar dengan Tiangong, karena ada banyak orang di kedua sisi. Tidak ada pihak yang yakin saat bertarung. Kedua belah pihak menahan diri. Segera, 7 atau 8 puncak bawah laut yang besar muncul di depan Luming dan lainnya. Di pegunungan itu, Luming dan yang lainnya juga menemukan beberapa orang yang menghancurkan pasukan surga, dan juga menemukan orang-orang dari istana surga. Kedua belah pihak tidak bertarung, dan tampak sangat berhati-hati. Mereka berdiri di gunung dan melihat ke dalam. Luming dan yang lainnya terbang ke langit menghancurkan pasukan. Pelankan suaramu. Jangan ganggu serangga. Seseorang membisikkan pengingat. Luming dan yang lainnya merasa kagum. Mereka segera mengatur napas dan jatuh di puncak. Kemudian mereka melihat ke dalam gunung. Mereka kaget. Di dalam puncak gunung, ada cekungan besar. Di sekitar cekungan terdapat puncak-puncak. Letak geografis cekungan ini sangat rendah. Itu tertekan. Di baskom, ada banyak serangga. Yang menakjubkan adalah serangga-serangga ini saling membunuh dengan gila-gilaan. Berbagai bentuk serangga, dalam pertarungan gila, baskom, di sekujur tubuh semua jenis serangga. Beberapa serangga menggerogoti tubuh serangga lainnya. Beberapa serangga berkelahi dengan gila-gilaan. Mereka sangat tragis. Setiap saat, serangga yang kuat tercabik-cabik. Beberapa serangga sangat kuat sehingga Luming merasa jika naik, mereka akan robek dalam sekejap. Mereka pasti memiliki kekuatan dari dewa tertinggi. Pantas saja langit dan manusia takut bernafas. Luming dan yang lainnya tidak berani bernapas di atmosfer yang sama. Ada terlalu banyak serangga di baskom, setidaknya lebih dari 100.000. Meskipun banyak dari mereka telah mati, masih ada lebih dari 50.000 yang tersisa. Jika serangga yang kuat ini keluar, mereka semua akan terkoyak. Kamu lihat, di baskom itu, ada bekas kabut darah, dan serangga itu gila karena kabut darah ini. Di sebelah Luming, Tang Jun mengirimkan suara ke Luming. Harus. Lu Mingdao. Kabut darah, bahkan di air laut berwarna darah, terlihat jelas. Luming tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya, tetapi hatinya sangat gelisah, karena lengan Renwang Hong Huangji terus bergetar. Kotak perunggu memberitahunya bahwa sisa tubuh raja ada di dalam baskom ini. Mengetahui bahwa bagian lain dari tubuh Renwang ada di baskom ini, Luming sulit untuk ditenangkan dan ingin mendapatkannya. Namun, dengan banyaknya serangga, apa yang harus kita lakukan? Serangga ini terus-menerus membunuh satu sama lain. Meskipun aku tidak tahu alasannya, aku pikir itu akan mati setelah melihat tren ini. Saat semua serangga ini mati, silakan lihat. Luming berpikir. Orang-orang bersembunyi di pegunungan, menonton dengan tenang. Luming menemukan bahwa beberapa serangga mengunyah tubuh serangga lain, dan benar-benar bermetamorfosis dan menjadi semakin kuat. Pertempuran menjadi semakin sengit. Pada saat ini, di tanah tidak jauh dari penguburan lautan darah abadi, saudara kedua dari si kembar mengungkapkan informasi Luming kepada sekelompok orang kuat di istana surgawi. Ya, itu Tabu. Luming ada di medan perang inti ini, dan dia terkubur di lautan darah. Kata saudara kedua dari si kembar. Luming, tubuh Tabu, sangat bagus. Jika kamu bisa membunuhnya, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Ayo pergi dan mengubur lautan darah abadi. Dalam kelompok ahli di istana surgawi ini, yang pertama melambaikan tangannya, dan mereka semua pergi ke lautan darah yang terkubur abadi. Luming, bagaimana kamu bisa mati ketika begitu banyak orang bergegas mengubur lautan darah abadi? Adik laki-laki kedua meraung, matanya berbinar karena pembunuhan yang ganas. Selama periode waktu ini, dia mencari ahli di mana-mana di istana surgawi dan mengungkapkan bahwa Luming dimakamkan di lautan darah abadi. Dia meminta orang-orang ini untuk pergi ke lautan darah abadi untuk mengejar Luming. Selama periode waktu ini, ada banyak Tiangong yang kuat, bergegas ke lautan abadi yang terkubur. 4640. Kakak kedua si kembar berdiri di sana mencibir sebentar, lalu berbalik dan terbang ke arah lain. Dia ingin terus mencari lebih banyak penguasa istana surgawi dan bergegas ke lautan darah para makhluk abadi yang terkubur, membuat Luming putus asa. Kakak kedua sedang memikirkannya. Tiba-tiba, kekosongan bergetar. Sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Kakak kedua hampir melompat dan secara naluriah mundur. Namun, ketika melihat penampilan pengunjung tersebut, dia merasa lega. Gan Liu, ini kamu. Bagaimana kamu bisa datang ke medan perang di masa depan? Si kembar memberi hormat dengan hormat. Ya, sosok yang tiba-tiba ini adalah ayah Yeling Tianshu, Yeling Gan Liu.
Setelah memasuki medan perang Qianqiu, dia mencari Luming, tetapi dia tidak menemukan apapun. Jadi kamu, kakakmu, kenapa kamu tidak bersama? Ye Linggan menyapu adik laki-laki kedua dan mengucapkan kalimat ringan. Kakakku, dia, dibunuh. Kata saudara kedua, menunjukkan kesedihan yang mendalam, dan kebencian. Oh. Lampu aliran Ye Linggan tidak terlalu peduli. Di medan perang abadi ini, jatuh adalah hal yang normal, tidak ada yang mengejutkan. Ini semua Luming terkutuk itu. Teriak saudara kedua. Apa yang kamu bicarakan? Siapa? Kali ini, mata Ye Linggan melotot, dan ide pembunuhan yang mengerikan muncul. Niat membunuh yang dingin sepertinya membekukan area tersebut. Lu Zidi, Tabu, dikejutkan oleh RT Tianming. Luming, apakah kamu tahu di mana Luming? Katakan padaku. Ye Linggan didesak. Begitu Luming disebutkan, dia tidak bisa lagi tenang. Apakah Ye Linggan Liu juga ingin membunuh Luming? Senang sekali melihat kebencian dan kebencian yang mendalam. Kedua bersaudara itu meraung di dalam hati mereka, menunjukkan warna ekstasi. Di lautan darah penguburan abadi, Luming, sampah kecil itu, dikuburkan di lautan darah abadi. Dia bergandengan tangan dengan orang lain untuk membunuh kakak laki-lakiku. Kata saudara kedua. Mengubur lautan darah abadi, sangat bagus, Luming, aku ingin membuatmu lebih buruk daripada kematian. Pergi, pimpin jalan, bawa aku ke tempat saudaramu terbunuh. Saluran Yerlingham. Ya Tuan. Secara alami, adik laki-laki kedua berjanji dengan gembira. Dia sangat gembira bahwa dewa ingin membunuh Luming, dan Luming sudah mati. Segera, adik laki-laki kedua menunjukkan arah, dan Ye Linggan Liu melambaikan tangannya dan membawa adik laki-laki kedua ke lautan darah yang mengubur makhluk abadi. Orang kuat dari tingkat Tianzun terlalu cepat. Segera, mereka datang ke lautan darah para dewa yang terkubur, dan datang ke tempat si kembar dan Luming bertarung sebelumnya. Setelah datang ke sini, Ye Linggan Liu menutup matanya dan merasakan nafas Luming. Setelah beberapa saat, Ye Linggan Liu membuka matanya dan memancarkan sinar warna yang tidak nyaman di matanya. Dalam air laut yang berdarah ini, nafas sangat sulit untuk ditahan, dan akan segera tersapu oleh laut yang berdarah. Baru saja, dia tidak merasakan nafas Luming. Dia tidak berdamai untuk terus merasa, tapi tetap saja begitu. Lautan darah sangat besar sehingga aku tidak percaya aku tidak bisa menemukanmu. Ye Linggan mendengus dingin. Dengan kilatan tubuhnya, dia menghilang di tempat yang sama. Pada saat yang sama, perasaan spiritualnya dikirim dengan gila-gilaan untuk mencari Luming. Meskipun serangga yang terkubur di lautan darah abadi sangat kuat, mereka tidak dapat bersaing dengan tempat aslinya ketika mereka tidak berniat membunuh dan roh jahat. Oleh karena itu, Ye Linggan Liu juga terbang sembarangan dengan kecepatan yang sangat cepat. Satu persatu, dia mencari mereka. Sekitar 7 hari kemudian, dia mencari di wilayah laut tempat Luming berada. Luming dan mereka telah berada di gunung selama 7 hari. 7 hari ini, serangga-serangga itu masih berkelahi, dan semakin tragis. Namun, setelah 7 hari pertempuran, itu hampir berakhir. Hanya tersisa 2 serangga terkuat yang saling bertarung. Kedua serangga ini sangat kuat. Setelah bertarung selama lebih dari 1 jam, mereka akhirnya menentukan pemenang atau pecundang. Salah satu serangga, seperti belalang sembah, dengan cakar seperti sabit, memotong kepala yang lain dan menelannya dalam satu gigitan. Namun serangga ini, seperti belalang, meski membunuh lawannya, ia juga mengalami kerusakan parah. Setelah menelan kepala pihak lain, ia juga terhuyung-huyung beberapa langkah dan jatuh ke tanah tanpa ada gerakan apapun. Di puncak gunung, mata orang-orang yang membunuh tentara surga dan istana surga menjadi cerah. Serangga ini saling membunuh dan seluruh pasukan dihancurkan. Luming, khususnya, sangat gembira. Dia khawatir tentang bagaimana masuk ke Baskom. Sekarang, semua serangga sudah mati. Namun, orang-orang yang menghancurkan tentara surga dan istana surgawi tidak bertindak gegabah dan ingin mengamatinya lagi. Sekitar setengah jam kemudian, masih belum ada pergerakan di dalam Baskom. Pada saat ini, Ana tidak bisa berhenti dan ingin turun dan menjelajah. Saat itu, tidak jauh dari situ, sesosok tiba-tiba muncul. Begitu sosok ini muncul, nafas yang kuat akan menyebar dan menutupi area tersebut. Sosok ini hanyalah Ye Linggan Liu. Di tempat kejadian, semua orang terkejut karena merasakan tekanan yang mengerikan. Mata semua orang tidak bisa tidak melihat masa lalu. Sekilas, wajah pria yang membunuh tentara surga itu tiba-tiba berubah menjadi sangat jelek. Melalui nafas, semua orang tahu bahwa ini adalah orang yang kuat di lingkungan aslinya. Namun, pria kuat ini dalam keadaan aslinya sebenarnya adalah keluarga pria dan alam. Asal-usul orang Tianren, bagaimana mereka bisa datang ke sini? Bukankah mereka semua berada di tengah-tengah medan perang inti? Mengapa kamu di sini?
Berbeda dengan orang-orang yang menghancurkan pasukan surga, orang-orang di istana surga sangat gembira saat melihat Ye Linggan Liu. Itu Ye Linggan Liu. Penatua Ye Linggan Liu tidak sedang duduk di istana surgawi. Dia telah datang ke sini. Senang sekali kita bisa menangkap semua pengkhianat ini. Banyak orang di Tiangong sangat bersemangat. Ye Linggan Liu, penampilan pria ini agak mirip dengan Ye Ling Tianshu. Apakah dia ayah dari Ye Ling Tianshu? Lu Ming tiba-tiba memikirkan ini. Sebelum meninggal, Ye Ling Tianshu berteriak bahwa ayahnya adalah penguasa surgawi dari istana surgawi dan pasti akan membalaskan dendamnya. Apakah pihak lain telah mengejar sepanjang jalan? Hati Lu Ming, mau tidak mau tenggelam, diam-diam kembali, ingin bersembunyi di keramaian, untuk menghindari mata Ye Linggan Liu. Tapi itu tidak mudah. Segera setelah aliran Ye Linggan muncul, kesadaran roh menyelimuti seluruh orang dari pasukan pemusnahan. Mata Shen Leng menyapu masa lalu satu persatu. Saat matanya mengarah ke Lu Ming, memancarkan dua cahaya terang. Lu Ming, apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi dariku jika kamu mengubah penampilan dan nafasmu? Keluar dari sini dan mati. Ye Linggan mengalirkan minuman besar, membunuh gagasan langit, mengaduk air laut terus menggelinding. Menemukan. Lu Ming terlihat pahit. Tang Jun, Mo Chang, dan lainnya juga mengubah wajah mereka. Tang Jun, Mo Chang, jangan keluar. Aku akan menanganinya sendiri. Lu Ming mengirim suara ke Tang Jun dan yang lainnya, lalu bergegas keluar dari kerumunan. 4641. Lu Ming bergegas keluar. Dia takut jika dia tetap berada di keramaian, dia akan melibatkan Tang Jun dan yang lainnya. Sisi lain adalah yang kuat di lingkungan aslinya. Begitu dia menyerang, dia akan sangat menakutkan. Di bawah asal, dia tidak akan bisa menghentikannya. Pada saat itu, tidak hanya dia tetapi juga Tang Jun dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Dia tidak ingin melibatkan orang lain. Setelah Lu Ming bergegas keluar, dia langsung bergegas ke baskom di depan. Lu Ming, berani membunuh Tianshu, aku ingin kamu membayar nyawamu. Ye Linggan Liu berteriak dengan marah, dan tubuhnya meledak. Lengannya seperti pedang panjang. Dia menebas dengan cahaya pedang dan memotong ke Lu Ming. Ini adalah orang yang kuat dari lingkungan aslinya. Dalam kemarahannya, dia bergerak penuh dengan peluang membunuh. Kekuatannya tak terbayangkan. Lu Ming merasa bahwa ruang di segala arah membeku. Tubuhnya sulit digerakkan, bahkan sulit untuk mengangkat lengannya. Akhir hidupnya, satu-satunya, adalah dibunuh oleh pedang ini. Ini sudah berakhir. Lu Ming sudah berakhir. Pada saat ini, apakah itu orang-orang yang menghancurkan tentara surga atau mereka yang ada di istana surga? Mereka hanya memiliki gagasan ini di benak mereka. Di hadapan pedang Ye Linggan Liu, Lu Ming tidak bisa menghentikannya. Hanya ada satu cara untuk mati. Lu Ming. Tang Jun berteriak dan ingin bergegas menyelamatkan orang, tetapi sudah terlambat untuk mengejar. Saat ini, wajah Tang Jun menjadi pucat. Lu Ming Ruo terbunuh di depannya. Bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Xian Yanxing? Pada saat ini, murid Lu Ming juga menyusup tajam. Dia merasa tidak enak. Dia merasa bahwa betapapun misteriusnya tubuh tabu itu dan seberapa kuat vitalitasnya, dia akan mati. Pedang ini dapat memusnahkan semua selnya secara bersamaan. Serangan dari keadaan asli begitu mengerikan sehingga jauh melampaui perbandingan alam ketuhanan. Untungnya, Lu Ming sudah siap dan tidak takut. Begitu dia bergegas keluar, kesadaran spiritualnya telah bergerak di dalam cincin Hong Huang dan membuka kotak perunggu itu. Pada saat ini, pikirannya bergerak, dan lengan Wang diperintah Hong Huang diam-diam diintegrasikan ke lengan kanannya, dan tidak ada yang menemukannya. Bahkan aliran Jelihem tidak ditemukan. Ledakan. Dengan bantuan lengan Ren Wang, Lu Ming mengeluarkan nafas teror, yang langsung membuka kunci aliran Ye Linggan dan membuat Lu Ming mendapatkan kembali kebebasannya. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming melakukan serangan habis-habisan. Ledakan. Pada saat berikutnya, tinju Lu Ming bertabrakan dengan cahaya pedang Ye Linggan Liu, dan gemuruh bumi pecah. Kekuatan mengerikan menyapu ke segala arah. Air laut melonjak hebat, dan tanah di bawahnya terus-menerus meledak dan memercik. Tidak, kembali. Di sekitar, orang-orang yang membunuh tentara surga dan istana surgawi, wajah mereka berubah dengan liar dan kaki belakang mereka menjadi gila, karena mereka merasa kekuatan yang melanda mereka terlalu mengerikan. Ratusan sosok mundur tiba-tiba, tetapi beberapa dari mereka miskin dalam kultivasi dan lambat bereaksi. Mereka tersapu oleh ki yang kuat dan memuntahkan darah dan mengalami kerusakan berat. Ini adalah hasil dari jarak jauh dan mundur tepat waktu. Jika jaraknya semakin dekat, mereka pasti akan mati dan tercabik-cabik oleh kekuatan yang mengerikan. Seberapa kuat? Sekarang, Lu Ming hanya memiliki satu ide di benaknya. Dia merasa bahwa cahaya pedang yang dipotong oleh Ye Linggan mengandung kekuatan teror yang tak tertandingi, dan kekuatan itu melonjak padanya satu demi satu, membuatnya merasa seolah-olah sedang menghadapi alam semesta. Tubuh Lu Ming seperti meteorit dan jatuh ke bawah. Ledakan.
Lu Mingguo mengeluarkan getaran keras di baskom itu, dan puing-puingnya terciprat. Mengambil Lu Ming sebagai pusatnya, tanah retak menjadi retakan kecil. Lu Ming merasakan tenggorokan yang manis dan seteguk darah menyembur keluar. Tapi, itu saja, sebagian besar kekuatannya diblokir oleh lengan raja. Adegan ini, biarkan semua orang di tempat kejadian tercengang. Semua orang melihat Lu Ming dengan lidah terikat. Setelah beberapa saat, mereka bereaksi dan meledak menjadi semburan suara. Apa? Lu Ming, dia diblokir. Dia benar-benar dapat memblokir serangan Tianzun. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Orang-orang di surga meraung tak percaya. Orang-orang yang menghancurkan tentara surga tidak lebih baik dari mereka yang terkejut. Secara khusus, Tang Jun, Mo Chang, Feng Yaoli, Del terasa lebih kuat. Tang Ju, Mo Chang, dan pekerja militer tahu bahwa Lu Ming sangat kuat, dan dapat membunuh Tuan Zhou dengan seluruh kekuatannya. Sebelum itu, Lu Ming memecahkan keterampilan serangan gabungan yang kuat dari saudara kembar. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Lu Ming tadi jauh di luar dugaan mereka. Membunuh Tuan Zhou dan memblokir serangan dari wilayah aslinya sama sekali berbeda. Jika kamu dapat memblokir serangan orang kuat di lingkungan asli, kamu hanya dapat memuntahkan seteguk darah. Itu berarti kamu juga memiliki kekuatan serangan dari lingkungan aslinya. Lu Ming sebenarnya memiliki kekuatan tempur dari wilayah aslinya. Bagaimana mungkin? Lu Ming Cai, penguasa 5. Tampaknya mereka telah meremehkan Lu Ming sebelumnya. Tubuh Lu Ming, ada kartu yang tak terhitung jumlahnya, selalu biarkan orang menyentuh kedalaman Lu Ming. Secara khusus, orang-orang di Feng Yaoli dan timnya bahkan lebih berwajah merah. Saat pertama kali bertemu Lu Ming, mereka masih memandang rendah Lu Ming. Sekarang mereka terlihat panas ketika mereka memikirkannya. Yeling dan Liu, juga ada yang tertegun. Dia tidak menyangka Lu Ming bisa menghentikannya. Itu membuatnya merasa luar biasa. Pada saat yang sama, dia juga sangat terkejut, karena Lu Minggang baru saja mengeluarkan nafas, yang membuatnya merasa ketakutan, seperti perasaan dari tingkat yang lebih rendah saat menghadap ke tingkat atas. Anak laki-laki ini, pasti ada sesuatu yang melawan harta surga di tangannya, yang dapat membuat manusia 5 kali lipat Tuhan hampir tidak mencapai tingkat kekuatan tempur aslinya. Jika harta ini jatuh ke tangan aku, seberapa jauh kekuatan tempur aku dapat ditingkatkan? Memikirkan hal ini, mata Yelinggan panas. Lu Ming, dia harus dibunuh, entah demi balas dendam Yeling Tianshu atau untuk dirinya sendiri. Ledakan. Aliran Yelinggan melangkah keluar, napas yang kuat, meluap ke arah Lu Ming, napas lebih kuat dari sebelumnya, lebih menakutkan. Sebelumnya, dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya untuk itu. Tanyakan saja, siapa yang akan berusaha mati-matian untuk membunuh keberadaan 5 kali lipat Tuhan. Sekarang, aliran bom yang mengental itulah yang habis-habisan. Ini sudah berakhir. Lu Ming terlihat pahit. Dia tahu detail keluarganya. Meskipun dia baru saja memblokir gerakan Yelinggan, kekuatannya hampir setengah diambil oleh lengan Renwang, dan sisa kekuatannya hanya bisa dibuat dengan seluruh kekuatannya. Tapi itu tidak berhasil. Dulu, Jerlinggan Liu tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tapi sekarang dengan kekuatan penuhnya, dia tidak akan bisa menghentikannya meski dia menggunakan lengan Raja Manusia. Bahkan jika bisa memblokir, setelah bergerak, dia tidak akan lagi menahan kartu terbawah. Benar saja, Lu Ming masih jauh dari keadaan semula. Bahkan jika semua kartu dimainkan, itu tidak membantu. Lu Ming putus asa. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan konfrontasi nyata dengan orang kuat dari negara asal. Hanya setelah dia secara pribadi bertarung, dia dapat benar-benar memahami kengerian dari keadaan aslinya. Itu jauh lebih kuat dari Tuhan. 4642. Lu Ming punya kartu, yaitu peti mati tembaga, tapi sekarang peti mati tembaga itu tidak bisa dibuka. Jika kamu dapat membuka peti mati tembaga, setidaknya akan ada satu tingkat dewa dari dewa asli, yang dapat bersaing satu sama lain. Tapi sekarang, itu tidak berhasil. Aku hanya bisa melakukan yang terbaik. Aku tidak akan menyerah sampai menit terakhir. Di mata Lu Ming, ada pandangan tegas. Namun, saat ini, tidak jauh dari Lu Ming, seekor serangga besar tiba-tiba berdiri. Serangga ini adalah yang terakhir dibunuh sebelumnya, yang seperti belalang. Sebelumnya, serangga ini setelah pertarungan sengit, bekas luka di sekujur tubuh, mengalami kerusakan parah, setelah menelan kepala lawan, jatuh ke tanah. Orang mengira serangga itu juga terluka parah dan mati, tetapi mereka tidak menyangka akan berdiri lagi sekarang. Apalagi luka di tubuhnya sudah sembuh total. Apalagi bau serangga ini lebih menyengat dari sebelumnya. Evolusi. Perasaan pertama Lu Ming adalah serangga ini telah berevolusi dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Sebelum Lu Ming menabrak baskom, tidak jauh dari serangga ini, sekarang, serangga ini memiliki dua mata besar, menatap Lu Ming, memancarkan cahaya darah, itulah peluang membunuh buah merah. Apa nasib buruk? Lu Ming meratap di dalam hatinya.
Hanya seorang Yelingan Liu yang bisa membunuhnya. Tanpa diduga, bak mengerikan lainnya datang, dan dia berada dalam situasi putus asa. Namun, serangga tersebut tidak langsung melancarkan serangan. Setelah melihat Luming beberapa kali, dia mengalihkan pandangannya ke Yelingan Liu. Setelah melihat aliran Yelingan, mata serangga itu menyembur dengan peluang membunuh yang lebih dahsyat. Dengan tatapan serangga ini, aliran tubuh Kamu Linggan juga mau tidak mau berhenti, menunjukkan jejak warna kewaspadaan. Karena bak ini, dia merasakan sedikit tekanan. Mata serangga mantis berbalik pada Luming dan Kamu Linggan Liu. Luming berdiri telentang dengan keringat dan otot tegang, siap bertarung atau melarikan diri kapan saja. Namun pada akhirnya, keberuntungan mendarat di Luming. Mata serangga mantis akhirnya terfokus pada Yelingan Liu dan menjerit. Tubuh besar yang ditembakkan seperti kilat berdarah memecahkan air laut yang berdarah dan membunuh Yelingan Liu. Dua cakar depan dipotong, lebih tajam dari pisau ajaib. Binatang, cari kematian. Yelingan Liu meraung, lengannya seperti pedang, dipotong terus-menerus, dan bertarung dengan belalang dan serangga. Kecepatan kedua belah pihak sangat cepat, dan puluhan gerakan dilakukan dalam sekejap. Atau aliran Yelingan untuk menempati posisi atas, serangga mantis memukul bola balik. Namun, serangga mantis ditutupi dengan krustasea yang tebal, yang sangat keras. Beberapa lampu pedang terpotong pada cangkang serangga mantis, hanya beberapa bekas yang terpotong, dan tidak rusak. Pergi. Sosok Luming melintas dan dengan cepat mundur. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika kamu tidak pergi saat ini, kamu harus menunggu kapan. Dia dapat melihat bahwa meskipun serangga mantis telah membunuh serangga lain dan berevolusi, kekuatan tempur mereka sama baiknya dengan keadaan aslinya, dan mereka bukanlah lawan dari Yelingan Liu. Ketika Yelingan Liu memecahkan serangga belalang, bahkan jika dia ingin pergi, dia tidak bisa pergi. Luming, ingin pergi, bermimpi, bunuh. Melihat Luming ingin pergi, Yelingan mengom. Alisnya bersinar dan pedang terbang keluar. Tidak, itu adalah senjata sihir level sumber. Wajah Luming sangat berubah. Yelingan meraih tangannya dan meraih pedang senjata sihir tingkat sumber di tangannya. Ledakan. Dengan masukan dari kekuatan asli, prajurit sihir tingkat sumber dihidupkan kembali, dan kekuatan tempur Yelingan Liu naik ke puncak. Wah, wah. Dalam sekejap, ratusan lampu pedang meledak, menghancurkan pertahanan serangga belalang dan membombardir serangga belalang. Karapas yang tebal, meskipun sangat keras, tidak dapat memblokir tentara sihir tingkat sumber. Itu robek terbuka dan menumpahkan darah merah. Serangga mantis yang berbadan besar tak tertandingi, langsung menuju cekungan bawah. Terlebih lagi, itu adalah Luming. Jelas, inilah niat Yelingan Liu, yang menghancurkan serangga belalang ke Luming. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga selesai dalam sekejap. Meskipun Luming mulai mundur, dia tidak mundur jauh, dan dia masih berada di baskom. Menghadapi serangga mantis yang jatuh, Luming mempercepat hingga ekstrim, menggunakan aurora besar, dan bergerak menyamping ke satu sisi. Sua. Luming bergerak puluhan ribu meter jauhnya, dan kemudian dengan keras, serangga belalang itu menghantam tanah dengan keras, yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bumi mengom, dengan serangga mantis sebagai intinya, tanah terus-menerus meledak, retakan tebal menyebar. Ini belum selesai. Kekuatan Yelingan Liu pecah, pedang panjang senjata sihir tingkat sumber di tangannya berubah menjadi lampu listrik dan terbang ke serangga mantis. Dengan bau, pedang senjata sihir tingkat sumber menembus kepala serangga belalang dan memaku serangga belalang ke tanah. Pedang menembus ke tanah, dan kekuatan penghancur teror meletus, dan ledakan di tanah lebih intens. Ledakan. Retakan besar terbentuk, dari kabut darah yang kaya. Ini. Murid Luming berkontraksi. Bawah tanah cekungan ini tampaknya kosong. Satu demi satu dengan pengeboman kuat mereka, tanah ditembus. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah terus meledak, dan batu itu pecah berkeping-keping dan jatuh ke bawah. Di bawah, ada cahaya darah dahi yang kuat menyebar. Luming melihat ke bawah, dan bagian bawahnya kosong. Di bawah seluruh baskom, kosong. Pada saat ini, di cincin Hong Huang, getaran lengan Raja Manusia menjadi lebih kuat. Apakah sisa tubuh Raja Manusia, tepat di bawah ini? Hati Luming tergerak, yang sangat mungkin terjadi. Alis Yelingan Liu juga berkerut. Melihat ke bawah, dia menggenggam pedang senjata sihir tingkat sumber lagi. Dan serangga mantis, telah mati total, tubuhnya beserta batunya, menuju ke bawah. Membunuh. Yelingan minum dengan dingin, memegang pedang di tangannya, dia memotong ke arah Luming dengan pedang. Teror cahaya pedang membuat Luming merasa kedinginan. Tanpa ragu-ragu, Luming bergegas langsung ke bawah, dan dengan bantuan bebatuan yang berjatuhan, dia menahan cahaya pedang aliran Yelingan. Cahaya pedang Yelingan Liu memotong bebatuan yang berserakan, yang hancur berkeping-keping.
Cahaya pedang terus menebang, dan dengan cepat mendekati Lu Ming, seolah mengunci Lu Ming. Lu Ming tidak bisa menghindarinya. Blokir. Melihat dia tidak bisa mengelak, Lu Ming hanya bisa menahannya. Dia memasukkan semua kekuatan yang tersisa ke lengan Renwang untuk merangsang kekuatan lengan Renwang, dan meledakannya dengan satu pukulan. Ledakan. Kedua kalinya mereka bertemu, ada raungan lagi. Lu Ming memuntahkan darah dan tubuhnya jatuh seperti sambaran petir. Untungnya, ketika cahaya pedang Ye Ling Gan Liu memotong ke Lu Ming, itu diblokir oleh banyak batu, yang telah mengimbangi sebagian dari kekuatannya. Kalau tidak, Lu Ming mungkin tidak bisa menghentikannya. 4643. Pedang Ye Ling Gan Liu, bagaimanapun, lebih kuat daripada yang mulai memotong Lu Ming dengan lengannya. Bahkan jika Lu Ming menggunakan lengan Wang, dia tidak bisa menghentikannya. Namun, setelah diblokir oleh banyak batu, Lu Ming mampu memblokir pedang itu. Namun, dia menderita luka yang lebih serius dari sebelumnya. Bentuk tubuh Lu Ming dengan cepat jatuh ke bawah. Sekarang, dia hanya bisa berharap akan ada perubahan haluan di bawah. Yah, kamu bisa memblokirku. Ye Ling Gan mengalir dengungan dingin, juga ke bawah untuk bergegas turun, dengan cepat mengejar Lu Ming. Dalam sekejap mata, mereka jatuh sedalam ribuan mil. Itu. Tiba-tiba, murid Lu Ming menyusut. Dia melihat peti mati darah di bawahnya. Peti mati darah tampaknya terbuat dari sejenis batu aneh, dengan darah merah di sekujur tubuhnya. Tapi sekarang di peti mati darah, ada retakan, penuh dengan peti darah utuh. Kekuatan yang kuat datang dari peti mati darah. Di lengan kanan Lu Ming, lengan Renwang menjadi panas dan terus berdetak, seolah terbang keluar dari lengan Lu Ming. Disinilah sisa tubuh Raja Manusia ada di dalam peti mati darah ini. Namun, bagaimana cara mendapatkannya? Apakah kamu ingin membuka peti darah ini? Hati Lu Ming berputar, namun, ada sedikit kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Aku takut dia tidak bisa membukanya. Klik. Di dalam peti mati darah, sepertinya ada sesuatu yang keluar, terus-menerus berdampak pada peti mati darah, sehingga peti darah itu retak, semakin banyak. Pada saat ini, aliran Jerlingham juga dekat, matanya juga tidak bisa tidak melihat peti mati darah. Namun, dia hanya melihat-lihat, lalu dia melihat ke arah Lu Ming. Meskipun dia penasaran dengan peti darah itu, dia memutuskan untuk membunuh Lu Ming terlebih dahulu dan kemudian mengamati peti mati darah itu dengan hati-hati. Lu Ming dan karakter lain sangat beruntung sehingga sulit dihadapi. Selama mereka tidak terbunuh sesaat, mungkin ada perubahan. Sama seperti sebelumnya, dia hanya menunda sedikit, dan tiba-tiba serangga yang kuat muncul, yang membuat Lu Ming hidup. Dia tidak akan memberi Lu Ming kesempatan. Tidak, aku akan mengejanya. Lu Ming juga sangat menentukan. Dia tahu bahwa dia tidak akan dapat melarikan diri saat menghadapi aliran gump yang mengental, dan bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Hanya ketika dia mencoba yang terbaik, dia dapat mencapai titik balik. Peti mati darah ini terlihat sangat aneh, mungkin berbahaya. Namun, bahaya juga merupakan titik balik. Lu Ming bermaksud untuk membuka peti mati darah dan mencoba yang terbaik. Lu Ming, kamu ingin mati. Ye Ling Gan Liu juga mengetahui ide Lu Ming, meraung dan menebas Lu Ming dengan pedang. Cahaya pedang yang mengerikan dengan cepat memotong ke arah Lu Ming. Seluruh tubuh Lu Ming dikunci oleh kekuatan yang kuat, dan tubuhnya kaku di udara dan tidak bisa bergerak. Ini sudah berakhir. Lu Ming memiliki mulut yang pahit. Dia telah mencoba yang terbaik, tetapi dia masih tidak bisa. Saat ini, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mendesak lengan Raja Manusia. Sendiri, dia tidak bisa menahan serangan pihak lain. Dia tidak rela mati di sini. Jika dia terbunuh, semua hartanya akan jatuh ke tangan Ye Ling Gan Liu, sehingga meningkatkan kekuatan keluarga surga. Juga, bola akan jatuh ke tangan lawan. Namun, dia tidak punya cara. Tapi tidak ada jalan keluar. Pada saat ini, lengan Renwang di lengan Lu Ming bergetar lebih keras, yang sepertinya beresonansi dengan benda-benda di peti mati darah, yang membuat benturan di dalam dan di luar peti mati darah semakin menakutkan. Klik. Menyentuh. Retakan pada peti mati darah menjadi semakin besar. Di beberapa tempat, mereka terus meledak, meninggalkan lubang dan lubang. Kekuatan yang kuat dan tak tertandingi keluar dari peti darah dan bergegas ke segala arah. Kuat, terlalu kuat. Kekuatan peti darah itu luar biasa. Itu memberi Lu Ming perasaan bahwa itu lebih kuat dari cahaya pedang yang ditebas Ye Ling Gan Liu padanya. Namun, lengan Raja Manusia di lengan kanannya mengirimkan aliran energi, yang menyebar ke seluruh tubuh dari lengan kanannya. Ketika energi dari peti mati darah mengalir ke Lu Ming, itu seperti angin sepoi-sepoi wajah Buddha, yang tidak membahayakan Lu Ming. Itu melewati Lu Ming dan bertabrakan dengan cahaya pedang yang dipotong oleh Ye Ling Gan Liu. Kedua jenis energi itu mengalami tabrakan yang mengerikan. Akhirnya, cahaya pedang yang dipotong oleh Ye Ling Gan Liu terguncang dengan keras dan hancur menjadi tembus pandang. Energi mengerikan terus menyapu ke arah aliran Jeliham. Brengsek.
Yelingan meraung, sangat tidak rela. Dia cukup menentukan untuk menyerang Luming secara langsung. Dia ingin membunuh Luming terlebih dahulu, tetapi sesuatu terjadi. Kekuatan dalam peti mati darah sangat mengerikan sehingga langsung mematahkan pedang habis-habisannya. Bahkan dia takut dengan kekuatan seperti itu, jadi kita harus menghindarinya. Namun, Luming tidak ada hubungannya, yang membuatnya marah dan sangat tidak mau. Dia dengan cepat mundur, tetapi kekuatan itu terus mengalir ke arahnya. Dia memotong beberapa pedang berturut-turut, tanpa menghalangi kekuatannya. Sialan, Luming, tunggu aku. Yelingan meraung dan bergegas. Sebelum energi peti darah mencapai, dia bergegas keluar dari baskom. Ledakan. Energi dalam peti mati darah terus mengalir ke segala arah, membuat bumi bergetar hebat. Ada juga energi yang mengalir keluar dari baskom, menembus awan, dan kemudian menyebar. Apa itu? Mengerikan. Bahkan Yelingan Liu baru saja lolos. Mundur, kita mundur. Kita tidak bisa menolak yang kuat di lingkungan asli kita. Kita tidak bisa menolaknya. Banyak orang berteriak dan mundur. Luming, dia. Mo Chang dan yang lainnya tidak terlalu tampan. Yang lain menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka semua mengira Luming sudah mati. Yelingan Liu mengejar dan membunuh Luming, yang mungkin dibunuh olehnya. Bahkan jika dia tidak dibunuh oleh Yelingan Liu, energi dari bawah sangat mengerikan, bahkan Yelingan Liu memintanya untuk melarikan diri, tetapi Luming tidak terlihat. Bisa dibayangkan bahwa Luming akan berakhir. Tidak, Luming sangat beruntung dan tidak akan mati dengan mudah. Aku telah melihatnya menghadapi banyak situasi putus asa, dan dia selamat. Kali ini, kami telah pensiun berturut-turut. Tang Jundao memiliki visi yang tegas. Dia dan Luming sangat akrab, dia menemukan bahwa Luming memiliki karakteristik ayahnya, keberuntungan yang kuat, selalu mampu bertahan. Di masa lalu, mereka juga menghadapi banyak kesulitan, dan pada akhirnya mereka semua selamat. Kali ini, dia juga percaya bahwa Luming tidak akan mati. Tang Jun dan yang lainnya juga dengan cepat mundur ke kejauhan. Di bawah baskom, Luming berdiri di dekat peti mati darah dan mengamati dengan cermat. Semakin banyak retakan di peti mati darah, dan semakin banyak energi yang keluar, yang semakin menakutkan. Jika bukan karena energi lengan Raja Manusia untuk melindunginya, di bawah energi yang begitu mengerikan, Luming yakin bahwa dia telah dihancurkan, dan tidak ada sel yang tersisa. Apakah memang ada bagian lain dari tubuh Raja? Luming berbisik, matanya menyala. Klik. Klik. Peti mati darah terus retak, batu berwarna darah, dan terus meledak. Sesaat kemudian, dengan satu sentuhan, sarkofagus itu meledak total. 4644. Ketika peti mati darah benar-benar meledak dan pecah, energi yang lebih mengerikan keluar. Energi ini, menyapu ke segala arah, membuat dasar laut dari seluruh lautan makhluk abadi yang terkubur bergetar hebat, air laut berguling dan menimbulkan gelombang ribuan lapisan. Kekuatan yang mengerikan membuat orang-orang di kedua sisi Tiangong dan Tianjun mundur berulang kali. Bahkan arus Jelingham, tetapi juga dengan cepat kembali, tidak berani berhenti terlalu dekat. Namun, ini masih tidak berdampak pada Luming. Luming menatap tempat peti mati darah itu pecah. Matanya penuh harap, berharap ada bagian lain dari tubuh Raja Manusia itu. Namun, dia kecewa. Di peti darah, tidak ada raja di bagian tubuh lain, beberapa hanya bola ringan. Awalnya, bola ringan ini hanya seukuran kepalan tangan. Pada saat berikutnya, itu mengembang dengan cepat dan cepat. Dari ukuran kepalan tangan ke ukuran bola basket, lalu ukuran tangki air. Terus berkembang. Menurut Luming, panjang bola cahaya itu aneh. Terdiri dari 8 cincin. 8 cincin, dengan sudut berbeda, memiliki jarak yang sama satu sama lain, membagi seluruh kekosongan menjadi 8. Di tengah 8 cincin itu, sepertinya ada dunia yang dilindungi oleh 8 cincin itu. Jadi dari kejauhan, ke-8 cincin itu terlihat seperti bola lampu. Kecepatan peningkatan halo terus berlanjut, dan akan segera mendekati Luming. Tampaknya dunia bertabrakan dan berkembang dengan cepat, mendorong kekuatan ekstrusi keluar. Luming terjepit oleh kekuatan luar ini dan mundur. Untungnya, meskipun kekuatan ekstrusi luar ini kuat, ia hanya diperas keluar dengan kecepatan tinggi. Itu tidak meledak sekaligus. Kekuatan destruktif tidak terlalu keras. Luming masih bisa mendukungnya. Tidak, sepertinya ada dunia dari 8 lingkaran cahaya. Dunia keluar dari masalah. Dunia perlu menjadi lebih besar dan lebih besar dengan cepat. Aku harus segera pergi. Jika aku terjepit ke daratan 1000 tahun, medan perang oleh kekuatan dunia yang berkembang, aku khawatir aku akan dihancurkan sampai mati. Memikirkan hal ini, Luming tidak lagi ragu-ragu, tetapi naik ke langit dan bergegas keluar dari baskom silakan. Setelah Luming bergegas keluar dari baskom, matanya menyapu dan dia tidak melihat sosok lain. Aliran Jelingham, dan lainnya, tampaknya telah mundur jauh. Luming pindah ke arah lain dari baskom. Ledakan.
Pada saat berikutnya, tanah bergetar hebat, di mana cekungan terbelah, retakan dengan cepat menjadi lebih besar, memanjang ke samping, memanjang ke kejauhan. Ini masih dalam tabrakan cepat. Dunia seharusnya sudah disegel dalam peti darah sebelumnya. Ini sangat kecil, sekarang perlu dikembalikan ke keadaan semula. Tapi ini di tengah medan perang Qianqiu. Jika perluasan ini demikian langsung, bukankah itu untuk mengobrak-abrik tanah medan perang Qianqiu? Lu Ming terkejut. Ledakan, ledakan. Tanah bergemuruh dan bebatuan pecah. Tanah itu meraung dan melihat bahwa cekungan itu benar-benar terbuka. Dua retakan besar yang berpusat di cekungan menyebar ke kejauhan. Tepi lingkaran cahaya besar muncul dari dasar baskom. Dasar laut dari seluruh lautan darah abadi yang terkubur bergetar hebat dan air laut bergulung. Tidak hanya itu, medan perang telah berguncang selama ribuan tahun. Saat ini, orang-orang di seluruh medan perang terkejut, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Halo berkembang sangat cepat, semakin banyak, semakin cepat mengembang, semakin cepat mengembang. Itu hanya menunda beberapa waktu bernapas, dan beberapa cincin telah terbuka. Tanah benar-benar membentang dan dipisahkan ke arah kedua sisi. Sebuah benua, terbentang dari tengah, dan berpusat di atasnya, retakan tumbuh semakin besar. Pergi. Lu Ming terbang menuju kejauhan. Setelah terbang jauh, Lu Ming berhenti dan menemukan bahwa lingkaran cahaya masih berkembang dengan cepat. Saat ini, diameter cincin setidaknya 100.000 li, tetapi tidak berarti berhenti sama sekali. Kecepatan ekspansi lebih cepat dari sebelumnya. Apa itu? Sepertinya keluar dari baskom itu. Ini untuk mengobrak-abrik medan perang selama ribuan tahun. Itu semakin dekat dengan kita. Ayo pergi. Di dasar lautan darah terkubur makhluk abadi, istana surgawi dan orang-orang yang menghancurkan pasukan surgawi awalnya menyaksikan dari kejauhan, tetapi tidak berani untuk tetap pada saat ini dan terus mundur ke kejauhan. Ye Ling Gan Liu tidak berdamai. Dia menatap ke arah ekstrusi halo, tetapi tidak melihat sosok Lu Ming. Apa ini? Mata Ye Ling Gan Liu memancarkan cahaya, dan matanya seperti bintang. Sepertinya dia ingin menembus halo dan melihat apa yang ada di dalam halo. Namun, saat ini, bagian tengah lingkaran cahaya menjadi gelap gulita, persis seperti lubang hitam. Bahkan dengan penglihatan aslinya, dia tidak bisa menembus sepenuhnya. Dia hanya bisa samar-samar melihat bahwa ada dunia di dalamnya. Sebuah dunia, sebenarnya menyegel 1000 tahun medan perang di daratan, medan perang Qianqiu di era terakhir, adalah tempat yang penting. Benua ini benar-benar luar biasa. Dia ingin menjelajahi sesuatu. Lebih baik bergegas ke halo dan memasuki dunia di halo. Segera, halo itu berada di dekat aliran Jeliham. Sua. Ye Ling Gan Liu langsung menuju halo. Dia membuka jalan dengan senjata sihir tingkat sumber. Dia ingin bergegas ke dunia dalam halo. Namun, ketika dia bersentuhan dengan halo, kekuatan besar mengalir ke arahnya, dan tubuh Ye Ling Gan terlempar ke belakang dan terbang keluar. Setelah ratusan ribu mil, dia berhenti. Wajahnya sedikit pucat dan hampir seteguk darah disorot. Sungguh kekuatan yang kuat. Segelnya terlalu kuat, aku tidak bisa memecahkannya sama sekali. Memikirkan wajah suram Ye Ling Gan Liu. Ledakan. Halo berkembang lebih cepat dan lebih cepat. Seluruh lautan darah abadi yang terkubur benar-benar terkoyak. Halo besar itu berukuran setengah dari lautan darah makhluk abadi yang terkubur. Dan itu berkembang pesat. Pada saat ini, seluruh benua berguncang hebat, dan serangga yang tak terhitung jumlahnya meraung dengan liar. Semua master tentara Mietian dan Tiangong terkejut, apakah mereka master yang ditempatkan di benteng kedua sisi atau mereka yang memasuki area pusat medan perang inti. Selama itu di benua utama ini, semuanya mengejutkan. Ada apa? Kenapa benua itu berguncang begitu keras, seolah-olah akan runtuh? Apakah ada kekuatan besar dalam perang? Orang kuat apa yang begitu kuat? Ini bukan alam semesta, ini adalah medan perang selama ribuan tahun. Banyak orang berteriak. Medan perang Qianqiu adalah tempat penting yang ditinggalkan oleh era terakhir. Itu diisi dengan niat membunuh tanpa akhir dan roh jahat. Tidak mudah menghancurkan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang telah terbunuh di sini. Bahkan jika yang kuat di lingkungan aslinya bertarung di sini, kerusakan yang ditimbulkan sangat terbatas. Siapa yang bisa menyebabkan getaran seperti itu? Arah itu sepertinya adalah arah lautan darah abadi. Apakah ada perubahan di sana? Pergi dan lihatlah. Tuan Tiangong dan Tianjun bergegas ke lautan darah. 4645. Ketika kedua tuan itu tiba, mereka tidak melihat lautan makhluk abadi yang terkubur. Hanya bola cahaya besar dan tak tertandingi yang muncul dari tengah daratan. Mengambil ini sebagai pusatnya, sebuah celah besar robek dari benua utama medan perang Qianqiu. Apalagi retakan ini masih menyebar dengan cepat. Bola ringan itu masih tumbuh dengan cepat. Apa ini? Banyak orang terheran-heran, termasuk mereka yang kuat di lingkungan aslinya. Ini yang mulia. Itu sumber percikannya, Tuan.
Istana surgawi dan orang-orang yang menghancurkan pasukan surgawi menemukan asal-usul kekuatan mereka dan terbang ke arah mereka satu persatu. Di pihak tentara Mietian, ada beberapa orang kuat di wilayah asal. Tang Xiao, Xing Hui Yuanzun, Liu Minyuanzun, Del. Kakak kedua, apa yang terjadi? Tang Xiao melihat Tang Jun dan bertanya dengan tergesa-gesa. Secara khusus, kita tidak tahu apa yang terjadi, seperti ini. Segera, Tang Jun menjelaskan secara detail apa yang mereka ketahui. Lu Ming. Wajah Tang Xiao berubah, menunjukkan warna cemas. Aku tidak tahu apakah semua ini ada hubungannya dengan Lu Ming, tapi aku yakin dia akan baik-baik saja. Orang itu sangat beruntung dan tidak mudah mati. Tang Jundao memiliki mata yang tegas. Lu Ming mungkin telah memasuki aura itu. Aku akan pergi dan melihatnya. Tang Xiaodao, menuju Halo, tetapi seperti aliran Yelinggan, Tang Xiao juga dilarikan keluar, menderita beberapa luka ringan. Di sisi lain, orang kuat yang datang ke Tiamong juga tahu apa yang sedang terjadi. Mereka juga ingin menyerang, dan akibatnya mereka juga tertembak. Di dekat Halo, Lu Ming masih terbang di luar. Halo ini semakin besar dan besar. Ini untuk menyebar ke seluruh benua. Tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Lebih baik aku pergi dengan cepat. Lu Ming meledak dengan kecepatan penuh, terbang ke kejauhan, menjauh dari Halo. Pada saat yang sama, Lu Ming menggunakan teknik imitasi yang hebat untuk mengubah penampilan dan nafasnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik penyembunyian yang hebat untuk menyembunyikan tubuhnya di dalam batu besar dan mengendalikan batu itu untuk terbang ke kejauhan. Dia terutama takut Yelinggan Liu akan mencarinya. Nyatanya, Yelinggan Liu memang mencari Lu Ming kemana-mana. Dia terbang mengelilingi lingkaran cahaya. Jika dia menemukan Lu Ming, dia akan membunuhnya. Tidak, Tianren Tianzun itu selalu ingin membunuh Lu Ming. Sebelumnya, dia mengejar Lu Ming. Ketika kamu Linggan Liu terbang melewati Tang Jun dan mereka tidak jauh, Tang Jun memanggil. Orang ini, aku akan memotongnya. Tang Xiao membuka mulutnya dengan dingin, dan terbang keluar seperti kilatan petir. Dia memotong pedangnya di Yelinggan. Yelinggan Liu terkejut dan mengeluarkan senjata sihir tingkat sumber untuk melawan. Saat terdengar suara, dua orang bergerak, kamu Linggan aliran tubuh syok gila, tubuh terlempar ke belakang terbang keluar, mulut besar hemoptisis. Lengannya, yang memegang pedang, menggigil. Ada puluhan luka pedang kecil di tubuhnya, dan darah terus mengalir. Jelas, kekuatan tempur Yelinggan Liu jauh lebih buruk daripada Tang Xiao, dan satu gerakan rusak parah. Membunuh. Tang Xiao melolong, untuk terus membunuh Yelinggan Liu. Yelinggan Liu menunjukkan warna ketakutan, berbalik dan berlari ke arah orang-orang Tiamong. Dia melarikan diri dan meminta bantuan pada saat yang sama. Tang Xiao, lawanmu adalah aku. Aku akan menemuimu. Di sana di kuil surga, beberapa sumber asli minum dan bergegas ke Tang Xiao. Menipu lebih sedikit dengan lebih banyak. Xing Hui Yuanzun dan Liu Minyuanzun juga minum dan bergegas ke istana surga. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, beberapa orang kuat di lingkungan aslinya membuat beberapa gerakan, yang mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi. Dengan cara ini, Yelinggan Liu diselamatkan, dan dia berhasil menyingkirkannya dan bercampur dengan yang kuat di Tiamong. Setelah beberapa gerakan balasan lagi, kedua belah pihak mundur dan tidak melanjutkan pertarungan. Sekarang, ini bukan waktunya untuk duel. Tidak ada pihak yang yakin. Perhatian mereka, di Halo itu. Dengan penglihatan aslinya, mereka masih bisa samar-samar melihat sebuah benua di tengah lingkaran cahaya, yang diselimuti kegelapan. Mereka sangat ingin tahu tentang apa yang akan terjadi di benua ini. Namun, yang kuat di lingkungan asli di sini mengambil beberapa langkah, dan raungan pecah, yang terdengar oleh Lu Ming di kejauhan. Ini sangat sengit, ini adalah pertempuran di negara asal. Sepertinya tuan dari tempat lain telah tertarik. Sumber kehancuran tentara surga pasti telah tiba. Di masa lalu, Lu Ming terus menggunakan teknik persembunyian yang hebat, bersembunyi di batu, dan terbang menuju arah ledakan sebelumnya. Setelah beberapa waktu, Lu Ming melihat Tang Xiao, Tang Jun dan mereka. Lu Ming langsung mengangkat penyembunyian besar dan tiruan model besar, dan terbang ke Tang Xiao dan yang lainnya. Ini Lu Ming, ini benar-benar dia baik-baik saja. Mo Chang, Ronggong, dan orang lain segera menemukan Lu Ming, dan mereka semua sangat gembira. Wajah senyum Tang, juga jarang menunjukkan jejak kegembiraan. Lu Ming, aku tahu kamu beruntung dan kamu akan baik-baik saja. Tang Jun berkata sambil tersenyum. Kebetulan. Senyum Lu Ming, datang ke Tang Xiao dan yang lainnya, akhirnya meletakkan hati, bisa lega untuk pulih. Di kejauhan, Yelinggan Liu dan yang lainnya juga melihat Lu Ming. Bajingan kecil sialan. Yelinggan Liu meraung di dalam hatinya dan ingin membunuh Lu Ming di masa lalu. Tapi sekarang ada Tang Xiao dan orang lain di sekitar Lu Ming, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuhnya.
hanya bisa menahan diri. Ledakan. Daratan terus berguncang dan terkoyak oleh aura yang terus meningkat. Orang-orang yang menghancurkan tentara surga dan istana surgawi mundur. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang ke sini. Akhirnya, bahkan para ahli yang ditempatkan di benteng di kedua sisi datang. Yang utama, getarannya terlalu besar. Proses ini berlangsung selama 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam, halo itu terus berkembang. Akhirnya, seluruh benua terkoyak dan terbagi menjadi 2 bagian dari tengah. Perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi di medan perang abadi yang tidak dapat diubah. Dan di tengah 2 benua utama, cincin cahaya besar itu tergantung di kehampaan. Dari kejauhan, kamu dapat melihat 8 cincin yang dikelilingi oleh sudut berbeda, yang sangat indah. Di tengah 8 cincin cahaya, sepotong gelap, seperti lubang hitam pada umumnya, tidak dapat dilihat oleh mata luming. Nyatanya, saat ini, bahkan keadaan aslinya pun tidak bisa dilihat. Tapi mereka bisa yakin bahwa di kegelapan, ada sebuah benua. 8 lingkaran cahaya, seperti semacam susunan atau kekuatan segel, menyegel daratan di tengah. Pada saat ini, perluasan halo akhirnya berhenti. Lengan Raja Manusia sangat gemetar. Sisa tubuh Raja ada di lingkaran cahaya. Tapi bagaimana aku bisa mendapatkannya? Pikiran Luming berputar di benaknya. Sebelumnya, dia sudah memasukkan lengan daging manusia ke dalam kotak perunggu di cincin Hong Huang. Pada saat ini, reaksi lengan Raja belum pernah terjadi sebelumnya. Kotak perunggu langsung memberitahu kita bahwa bagian lain dari tubuh Raja ada di lingkaran cahaya. 4646. Luming memiliki beberapa kepala besar. Di aura ini, bagaimana kita bisa mendapatkan begitu banyak master di sini? Intinya, dunia dalam halo itu tidak bisa masuk sama sekali. Tidak. Mata Luming berkilat. Sebelumnya tidak bisa masuk, karena halo dalam benturan tajam, menghasilkan gaya tumpukan luar yang kuat, tidak bisa masuk. Sekarang, perluasan aura telah berhenti. Bisakah kita masuk? Luming tidak sendiri. Banyak orang di kedua sisi Tianjun dan Tiangong memiliki gagasan seperti itu. Aku akan mencobanya. Sumber percikan membuka mulutnya dan terbang menuju halo. Di sisi lain, Istana Surga juga mengirim master dari negara asal untuk terbang ke halo dari arah lain. Sumber percikan Zun segera mendekati aura, lalu dengan hati-hati memasuki aura. Pada awalnya tidak ada kelainan dan tidak ada kekuatan untuk menyerang sumber percikan api. Bisa masuk. Mata banyak orang berbinar di sisi tentara Mietian. Xinghuo Yuanzun terus menjelajah dan terbang jauh untuk memasuki daratan di tengah lingkaran cahaya. Tetapi pada saat berikutnya, Xinghuo Yuanzun tampaknya telah bertemu dengan sesuatu yang mengerikan. Dia mundur tiba-tiba dan mundur ke sekitar Luming. Dia terlihat pucat dan ketakutan. Spark, apa yang kamu temukan? Tidak, akarmu, bagaimana mereka semakin lemah? Wajah Tang Xiao sangat berubah dan bertanya. Kamu menemukannya? Xinghuo Yuanzun tersenyum pahit dan berkata, kedelapan aura itu bukan aura biasa, tetapi susunan yang kuat, yang memiliki efek penyegelan dan juga dapat menghilangkan akar sumber peserta. Tang Xiao dan kekuatan asli lainnya, ada banyak dewa, wajahnya menjadi sangat jelek. Akar sumber adalah fondasi dari sumber yang kuat. Itu adalah sumber kekuatan yang kuat di lingkungan aslinya, dan aura sebenarnya dapat menghilangkan sumber kekuatan yang kuat di lingkungan aslinya, yang mengerikan. Aura itu tampaknya dapat menghilangkan lingkungan asli dari akar sumber, untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Aku beruntung mundur dengan cepat sekarang, jika tidak, akar sumberku akan ditinggalkan. Meski begitu, aku akan kehilangan banyak hal ini. Waktu, tanpa 10 tahun bintang, aku tidak dapat pulih ke tingkat sebelumnya. Sumber Starfire Zun tersenyum pahit. Saat ini, pemandangan yang sama terjadi di Tiangong. Asal-usul istana surgawi juga mundur ketakutan. Akar sumbernya juga diserap oleh aura. Dengan cara ini, baik istana surgawi maupun Tianjun tidak akan berani mengambil tindakan lagi. Mereka hanya mengamati sekitar halo. Dan mereka tidak mengutus orang dari kerajaan Tuhan untuk mencoba. Orang-orang dalam keadaan semula berbahaya untuk dimasuki. Meskipun Tuhan tidak memiliki akar sumber dan tidak akan dicabut darinya, siapa yang tahu apakah akan ada bahaya lain. Jadi, kedua belah pihak memilih untuk mengirim pesan kembali. Orang-orang dari Tiangong akan mengirim berita kembali ke 4 markas besar Tiangong. Orang-orang pembasmi juga mengirimkan berita itu kembali ke pangkalan tentara. Kemudian, kedua belah pihak mengelilingi halo, diam-diam menunggu. Di ring Hong Huang, lengan Ren Wang masih bergetar. Luming tidak bertindak gegabah. Dengan begitu banyak perhatian padanya, dia ingin berakting sendiri, yang jelas tidak realistis. Selain itu, dia tidak tahu bahaya apa yang ada di lingkaran cahaya itu. Bahkan orang-orang kuat di lingkungan aslinya pun berada dalam bahaya. Jika dia masuk dengan gegabah, diperkirakan ampasnya pun tidak akan tertinggal. Kita lihat saja.
Lagerströmia Indica Tiangong, sebuah ruang rahasia. Ada dua platform batu di ruang rahasia. Di setiap platform batu, ada kotak perunggu. Terkejut dengan kehadiran Luming seperti dua kacang polong dari dua kotak perunggu. Pada saat ini, kedua kotak perunggu itu tiba-tiba bergetar, memancarkan cahaya yang indah. Di satu sisi kamar rahasia, ada dua lelaki tua dari keluarga Tianren dengan rambut seputih salju. Sebelumnya, kedua lelaki tua itu memejamkan mata, dan tiba-tiba membuka mata, menunjukkan warna keterkejutan. Ada apa? Ada apa dengan daging raja? Apa yang belum pernah terjadi sebelumnya? Buka dan lihatlah. Dua tetua keluarga Tianren bangkit dan membuka dua kotak perunggu. Dua kotak perunggu berisi lengan dan kaki batu. Salah satunya adalah lengan kiri dan yang lainnya adalah kaki kiri. Ini sebenarnya adalah dua bagian dari tubuh Raja Manusia. Mereka adalah lengan kiri dan kaki tubuh manusia. Pada saat ini, lengan kiri Raja dan kaki kiri Raja Manusia bergetar tanpa henti, samar-samar menunjuk ke suatu arah. Box, apa yang terjadi? Kenapa kamu memiliki kelainan seperti itu? Salah satunya, seorang lelaki tua berkebangsaan Tianren, menanyakan tentang dua kotak perunggu. Itu karena sisa tubuh manusia lahir. Sebuah kalimat muncul di salah satu kotak. Apakah ada bagian lain dari tubuh raja? Tidak, apakah ada bagian lain dari tubuh raja manusia yang tidak normal seperti ini sebelumnya? Kata seorang lelaki tua. Kali ini berbeda. Kali ini, kemungkinan batang tubuh raja lahir. Oleh karena itu, lengan dan kaki kiri tubuh raja sangat tidak normal. Sebuah kalimat muncul di kotak kedua. Kemudian, kotak pertama diikuti dengan kalimat, hanya ketika anggota tubuh dan kepala Raja Manusia lahir bersama dan beresonansi satu sama lain, belalai Raja Manusia akan datang ke dunia dengan sendirinya. Apa? Dua lelaki tua dari keluarga Tianren terkejut. Dengan kata lain, anggota tubuh dan kepala fisik Raja Manusia lahir, tetapi mereka hanya mendapatkan lengan kiri dan kaki kiri di Istana Surga. Tiga lainnya, siapa yang harus pergi? Hal pertama yang mereka pikirkan adalah pembasmi. Di alam semesta yang luas, selain memusnahkan tentara langit, kekuatan apa lagi yang bisa menandingi Istana Surga? Hal ini harus segera dilaporkan kepada Tuhan-Tuhan. Seorang lelaki tua berkata, "Yah, kamu menonton di sini, dan aku akan segera melaporkannya." Orang tua lainnya berkata, dan keluar. Segera setelah itu, lelaki tua itu bertemu dengan pemimpin Istana Surga Kain Sutera Murad dan melaporkannya dengan jujur. Pemimpin Istana Surga Crab Myrtle setengah baya. Dia memiliki wajah yang tajam dan alis seperti pedang. Dia hanya duduk di atasnya dengan tenang, tetapi ada nafas otoritas atas dunia. Biarkan orang di depannya berdiri goyah. Ini adalah penguasa Istana Surga Kain Sutera Murad, penguasa alam semesta yang sebenarnya. Di seluruh alam semesta, hanya 3 penguasa Istana Surga lainnya yang bisa setara dengannya. Begitu, turun. Tuan Istana Kain Sutera Murad tenang, jadi dia melambaikan tangannya dan membiarkan lelaki tua itu turun. Ini adalah hari terakhir. Crab Myrtle Surgawi Istana Tuhan Bahasa Ringan, kemudian mengambil giok Dewa Mimpi, menyebarkan 3 berita. Ketiga berita ini masing-masing diteruskan ke penguasa alam mimpi, Hong Meng dan Senji Tiangong. Lao Zu, saatnya keluar dari celah. Aku tidak tahu apakah aku berhasil. Setelah berita itu keluar, pemimpin Istana Surga Kain Sutera Myrtle berkata pada dirinya sendiri. Kemudian dia bangkit dan melangkah keluar, dan pria itu menghilang. Istana seperti mimpi, gunung seperti mimpi, ini adalah area terlarang yang paling penting dari alam mimpi, tidak ada siapa-siapa. Di sekitar sini, diselimuti oleh banyak susunan, dan ada banyak penjaga yang kuat di Istana Surga. Pada saat-saat biasa, kecuali tuan dari Istana Surga Impian dan beberapa guru surga tingkat atas, tidak ada yang diizinkan masuk. Pada hari ini, 4 dewa besar berkumpul. 4647. Keempat dewa bergandengan tangan untuk memasuki Gunung Peri Mimpi dan menunggu di pintu masuk gunung. 4 dewa besar berdiri berjajar dan memandang ke arah gua dengan hormat. Jika dilihat oleh orang lain di alam semesta, aku khawatir itu akan meledakkan mata kamu. Siapa mereka? Tuan dari 4 istana surgawi, penguasa alam semesta yang sebenarnya, sosok yang tak terkalahkan, dan penguasa alam semesta yang sebenarnya. Mereka berempat sedang menunggu seseorang dengan hormat. Bahkan jika mereka mengatakannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Klik. Pada saat ini, gerbang batu gua terbuka, dan dari situ keluarlah seorang pemuda dari surga. Pemuda itu terlihat sangat muda, baru berusia 20-an, dan prestasinya tidak terlalu tinggi. Dia hanya berada di alam Tuhan. Tetapi ketika 4 dewa besar melihat pemuda ini, wajahnya menunjukkan rasa hormat yang tak tertandingi dan sujud. Generasi muda, lihat leluhurmu. 100.000 tahun yang lalu, sebelum aku menutup pintu, aku berkata bahwa aku akan dibangunkan ketika tubuh raja tidak normal. Sekarang kamu bangunkan aku. Apakah itu kelainan fisik raja manusia?
Bahkan di hadapan 4 dewa besar, dia masih merupakan sosok berpangkat tinggi, seolah-olah yang lebih tua mengabaikan generasi yang lebih muda. Dan 4 dewa agung, tanpa ekspresi marah atau tidak senang, seolah-olah semua ini diterima begitu saja. Lao Su, lengan kiri Raja Manusia dan kaki kiri Raja Manusia tidak normal dan bergetar tanpa henti, menunjukkan arah. Namun, kotak perunggu mengatakan bahwa ini adalah belalai Raja Manusia. Hanya ketika anggota badan dan kepala dari tubuh Raja Manusia muncul bersamaan, bisakah belalai Raja Manusia muncul? Penguasa Istana Surga Kain Sutra Murad, jawab dengan hormat. Mereka sangat menyadari asal-usul pemuda di depan mereka. Pemuda ini adalah leluhur dari keluarga Tianren. Dia juga leluhur pertama dalam sejarah keluarga Tianren yang mengendalikan kekuatan surga yang sempurna. Ia dikenal sebagai orang terkuat dalam sejarah keluarga Tianren. Dalam sejarah keluarga Tianren, ada 3 talenta unik yang mengendalikan kekuatan surga yang sempurna. Ini yang pertama. Yang ini, nilainya sangat besar, dan pencapaiannya telah mencapai tingkat yang fantastis. Namun, kemudian, kultivasi leluhur menemui hambatan dan dibatasi oleh alam semesta, jadi dia menggunakan cara melawan surga untuk bereinkarnasi sendiri. Namun, reinkarnasi terlalu merugikan. Jika seseorang tidak hati-hati, itu akan mati sepenuhnya. Meski nenek moyang keluarga Tianren berhasil, mereka juga meninggalkan banyak bahaya tersembunyi. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menutup dan memperbaiki bahaya yang tersembunyi 100.000 tahun yang lalu. Sebelum penutupan, Zeng mengatakan bahwa jika tidak ada kelainan pada tubuh raja, dia tidak perlu dibangunkan. Oh, anggota tubuh dan kepala tubuh Raja Manusia semuanya telah datang ke dunia. Tampaknya yang disebut pasukan pemusnah surga telah memperoleh banyak hal. Nah, kali ini aku akan mengambil kesempatan untuk mengendalikan tubuh raja. Nenek moyang Tianren. Leluhur, apakah kamu sudah sepenuhnya memperbaiki bahaya tersembunyi yang ditinggalkan oleh reinkarnasimu? Crab Myrtle Tianzurot. Ini agak pendek, tapi tidak apa-apa. Itu tidak akan menghentikan aku untuk bermain. Orang tua dari keluarga Tianren terkekeh dan meraih kekosongan tangannya. 4 jenis kekuatan surga yang kuat menyebar dan melompat di telapak tangannya tanpa halangan apapun. 4 kekuatan tampaknya menjadi satu. Para pemimpin dari 4 istana surgawi semuanya menunjukkan kekaguman dan kekaguman. Kekuatan surga yang sempurna adalah kekuatan yang tidak bisa mereka harapkan. 4 dewa besar hanya mengendalikan 3 kekuatan surgawi yang paling kuat. Butuh bakat, bukan paksaan. Bawa aku untuk mendapatkan lengan kiri dan kaki raja, dan tahukah kamu di mana belalai raja lahir? Tanya leluhur Tianren. Belum lama ini, dilaporkan bahwa ada perubahan luar biasa di medan perang Qianqiu. Sebuah benua tersegel muncul dari daratan medan perang Qianqiu. Menurut arah lengan kiri dan kaki raja, seharusnya berada di medan perang Qianqiu. Tuan Istana Surga Kain Sutera Murad menjawab. Medan perang abadi, ini sangat bagus. Selain itu, panggil namaku di belakang, kamu abadi. Nenek moyang keluarga Tianren melangkah keluar, dan suara samar terdengar. Kamu yang abadi, penguasa dari 4 istana surgawi, datang ke ruang rahasia Lagerstroemia Indica dan melihat lengan kiri dan kaki raja. Tubuh Raja Manusia tidak ada bandingannya dan kebanggaan surga. Kekuatan untuk mengendalikan bagian atas tidak dapat didesak. Kultivasi aku saat ini hanya 6 kali lipat Tuhan. Aku hanya bisa menggerakkan 1 kaki kiri atau 1 lengan kiri. Yang lain perlu dirangsang oleh jenius tak tertandingi lainnya. Bakat luar biasa apa yang telah lahir di keluarga kita di tahun-tahun ini. Cara abadi Zuye tua dari keluarga Tianren. Ya, keluargaku telah melahirkan seorang pria bernama Ye Qiuxian, yang, seperti tuan tua yang abadi, mengendalikan kekuatan surga yang sempurna. Penguasa Istana Surga Kain Sutera Murad menjawab dengan hormat. Apa? Mendengar ini, mata kamu yang abadi meledak dengan cahaya terang. Kekuatan surga yang sempurna, tanpa diduga, di generasi ini, ada kekuatan surga yang sempurna. Oke, bagus sekali, bawa aku menemuinya. Kamu yang abadi Dao, dengan lambaian tangannya, mengumpulkan 2 kotak perunggu. Anak abadi, Ye Qiuxian ada di Istana Surga Kain Sutera. Jalan utama Istana Surga Kain Sutera Murad. Kalian, kembali dan atur agar yang kuat pergi ke medan perang Qianqiu. Ingat, tubuh Raja Manusia adalah hal yang paling penting. Tempat lain dapat mengabaikannya. Kamu dapat mentransfer ahli sebanyak mungkin ke medan perang Qianqiu. Lakukan kamu mengerti. Tuhan, perintah abadi. Ya. 3 dewa lainnya diperintahkan untuk segera pergi. Dan penguasa Istana Surga Kain Sutera Murad, mewariskan perintah, mulai mengumpulkan para ahli, lalu membawa Ye abadi, untuk menemukan Ye Qiuxian. Sejak pertempuran pertama Taisang Xiancheng, Ye Qiuxianzan menunjukkan bakatnya yang luar biasa, dan posisinya meningkat. Tidak diragukan lagi dia telah menjadi orang pertama dari generasi muda di Tiangong. Dalam sejarah keluarga Tianren, hanya ada 3 yang mengendalikan kekuatan surga yang sempurna. Ye Qiuxian secara alami dilatih oleh Tiangong. Sumber daya apa yang kamu inginkan?
Dengan akumulasi sumber daya yang sangat besar dan bakat alami Ye Qiuxian, kecepatan kemajuannya luar biasa. Sekarang, kultivasinya telah mencapai 6 tingkat dewa. Kecepatan ini lebih cepat dari Lu Ming. Tentu saja, sumber daya Lu Ming semuanya diperoleh sendiri, sementara sumber daya abadi Yakyu yang tak terhitung jumlahnya di Istana Surgawi. Selain itu, bakatnya sangat luar biasa, dan dia juga memadatkan benih aslinya. Dengan arahan yang jelas dan akumulasi sumber daya, prestasinya dapat terus ditingkatkan. Yesus, lihat Tuhan. Melihat penguasa Istana Surga Kain Sutra Murad datang, kamu Qiuxian memberi hormat dengan hormat. Meskipun bakatnya langka di zaman kuno, dia tidak mencapai kesuksesan besar. Dia tidak berani mengabaikan penguasa Istana Surgawi. Sangat bagus, sangat bagus. Kultivasi kamu telah mencapai tingkat ke-6 Tuhan. Tidak akan lama lagi kamu dapat menembus tingkat ke-7 Tuhan. Itu sudah dekat. Master Istana Surga Kain Sutra mengangguk dan sangat puas dengan Ye Qiuxian. Kemudian dia memperkenalkan, Ye Qiuxian, ini anak abadi. Sampai jumpa lagi. 4648. Ye Qiuxian sedikit mengernyit, dan melirik Ye abadi. Sama dengan generasi muda surga dan manusia, biarkan dia mengunjungi kamu abadi. Apakah ada orang di antara generasi muda Tianren yang mampu bertemu dengannya? Namun, melihat wajah pemimpin Istana Surga Kain Sutra Murad, kamu Qiuxian dengan santai mengepalkan tinjunya dan berkata, aku telah melihat saudara abadi. Sikap Ye Qiuxian membuat wajah Master Lagastroemia Tiangong tiba-tiba berubah dan berteriak, tolong, kamu lancang. Bagaimana sikapmu, menebus kesalahan Tuan Muda Abadi? Aku. Ye Qiuxian juga sedikit bingung. Pemimpin Istana Surga Crab Myrtle, apa yang terjadi? Sejak pertempuran Taisang Xiancheng, Ye Qiuxian Zhan telah menunjukkan bakat uniknya. Para petinggi Istana Surga, termasuk penguasa dari beberapa makhluk surgawi, telah sangat sopan kepadanya dan merawatnya dengan baik. Dia tidak pernah dimarahi seperti ini. Hari ini, dia dimarahi seperti ini karena pemuda lain. Apakah peran pihak lain lebih besar dari dirinya? Terlebih lagi, penguasa Istana Surgawi adalah budak di depan yang abadi, yang luar biasa. Apa asal-usul Ye Qiuxian? Ye Qiuxian, aku memberitahumu, setelah itu, kamu akan mengikuti anak abadi dengan jujur dan mendengarkan perintahnya. Jika dia bisa mengajarimu, itu akan menjadi berkahmu untuk berkultivasi sepanjang hidupmu. Lord of Crab Myrtle melanjutkan. Kali ini, Ye Qiuxian benar-benar meledak. Tidak apa-apa untuk menurunkan sikap terhadap keabadian Ye. Bagaimana mungkin dia diizinkan mengikutinya di belakangnya dan mendengarkan perintah pihak lain? Siapa dia? Dalam sejarah Tianren, hanya ada 3 Tianjiao yang tak tertandingi yang mengendalikan kekuatan surga yang sempurna. Begitu sebuah kota besar dibangun, ia dapat melintasi alam semesta, dan hampir tidak ada yang dapat mengalahkannya. Bahkan jika dia adalah penguasa surga, dia harus menundukkan kepalanya. Tapi sekarang, biarkan dia mendengarkan perintah pemuda lain, harga dirinya, sama sekali tidak diperbolehkan. Aku tidak punya hak untuk mendengarkannya. Ye Qiuxian berkata dengan dingin. Di matanya, generasi muda alam semesta hanya tabu, Lu Ming, yang bisa setara dengannya. Yang disebut Tianjiao lainnya tidak dimasukkan ke matanya, termasuk yang abadi ini. Jika bukan karena fakta bahwa Dewa Crab Myrtle sangat menghormati Ye Qiuxian, dia akan langsung menekannya. Ye Qiuxian, kamu berani. Crab Myrtle God banyak minum, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Ye Qiuxian berani mempertanyakan apakah kamu yang abadi memiliki kualifikasi ini. Dengan pemahamannya tentang keabadian Ye, dia sangat takut pihak lain akan langsung membunuh Ye Qiuxian. Kamu yang abadi mengangkat tangannya dan menyela Dewa Murad Kain Sutra, dengan senyuman, sepertinya dia tidak marah sama sekali. Sepertinya kamu tidak yakin denganku. Kamu yang abadi tersenyum pada Ye Qiuxian. Dunia, bagaimanapun juga, harus berbicara dengan kekuatan. Kamu mencari negeri dongeng. Meskipun dia tidak bisa menebak apa status kamu yang abadi, dia benar-benar membuat Dewa Crab Myrtle begitu hormat, tetapi dia memiliki 12 poin kepercayaan pada kekuatannya sendiri. Di alam semesta yang luas, dia tidak takut pada siapapun kecuali Lu Ming. Terlebih lagi, dia sekarang adalah kultivasi 6 kali lipat dari Tuhan. Bahkan jika dia bertemu Lu Ming lagi, dia percaya diri dan mudah untuk menekan satu sama lain. Ya, kamu benar. Bagaimanapun juga, dunia harus berbicara dengan kekuatan. Biarkan aku melihat seberapa besar kekuatan yang kamu miliki. Kamu cara abadi. Apakah kamu akan melawanku? Kamu mencari negeri dongeng. Ya, kamu dan aku adalah Tuhan-Tuhan, dan aku akan bertarung. Jika kamu bisa memblokirku 3 langkah tanpa kalah, kamu tidak harus mengikutiku di masa depan. Kamu cara abadi. Dia sangat jelas, tetapi semua tak tertandingi dan sombong, dia harus menggagalkan harga diri Ye Qiuxian. Ye Qiuxian benar-benar akan ditertawakan. Marah dan tertawa. Di alam semesta ini, seseorang berkata bahwa dia bisa dikalahkan dengan 3 jurus. Ini tidak konyol.
Dalam pertempuran Taisang Xiancheng, Luming hanya mengalahkannya dengan tipis. Kamu abadi, yang berasal dari kepercayaan diri, tingkat yang sama Perang Dunia III bergerak mengalahkannya, ini sama sekali tidak mungkin. 10.000 orang tidak percaya. Yah, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku dengan 3 cara. Ye Qiuxian tertawa, dan tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang kuat. 4 kekuatan surga yang paling kuat tersebar, berputar di sekitar tubuhnya dan berubah menjadi 4 pedang pertempuran dengan warna berbeda. Ya, itu kekuatan surga yang sempurna, tapi berapa banyak kekuatan yang bisa kamu mainkan? Dia menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, dan langkahnya tiba-tiba menginjaknya. Tubuhnya seperti kilatan petir. Dia bergegas menuju Ye Qiuxian dan menunjuk dengan jarinya seperti pedang. Tiba-tiba, selusin bayangan pedang muncul di kehampaan. Lebih dari selusin bayangan pedang ini terus berubah arah, membuat orang tidak dapat diprediksi. Ye Qiuxian minum sedikit, dan kekuatan surga yang sempurna pecah. 4 pedang berputar dengan cepat, memotong lusinan pedang dan memotong ke arah kamu yang abadi. Namun, pedang abadi Ye sangat fleksibel, seperti ular kecil. Itu terus mengebor. Akhirnya, lebih dari selusin bayangan pedang tiba-tiba bergabung menjadi satu, dan tiba-tiba menusuk Ye Qiuxian. Pedang yang tampaknya biasa ini membuat wajah Ye Qiuxian sangat berubah. Dia memotong puluhan cahaya pedang, juga langsung menghilang tanpa jejak. Menyentuh. Cahaya pedang abadi menusuk kekuatan surga yang sempurna di sekitar tubuh Ye Qiuxian, yang membuat kekuatan surga yang sempurna bergetar hebat. Tanpa diduga, sebuah lubang ditembus, dan roh pedang langsung menuju ke Ye Qiuxian. Tidak baik. Ye Qiuxian terkejut dan pecah dengan seluruh kekuatannya. 4 pedang yang dibentuk oleh kekuatan surga yang sempurna berubah menjadi susunan pedang dan berputar dengan cepat, yang menghalangi cahaya pedang abadi Ye. Tapi Ye Qiuxian sendiri mundur dari jarak 1000 meter. Meskipun kekuatan surga yang sempurna sangat kuat, jauh dari rumah untuk menggunakannya. Penuh dengan kekurangan dan rentan terhadap satu pukulan. Kamu mulut cahaya abadi. Tidak mungkin, menyempurnakan kekuatan surga, tidak ada cacat, barusan semuanya kebetulan, pasti kebetulan. Ye Qiuxian meraung, matanya merah, dan dia sangat terpukul. Dia dipaksa mundur oleh jurus abadiyah. Kamu yang abadi baru saja menyerang gerakan itu, tetapi kekuatannya tidak jelas, tetapi itu membuat Ye Qiuxian sangat tidak nyaman, seolah-olah dia telah terkena titik lemah dan kekuatannya tidak dapat digunakan. Namun, tidak ada kelemahan dalam kekuatan surga yang sempurna. Menurutnya, itu hanya kebetulan. Menyentuh. Ye Qiuxian melangkah di udara. Kali ini, dia mengambil inisiatif untuk menyerang. 4 pedang diubah menjadi susunan pedang, dan roh pedang membubung ke langit. Dengan jurus ini, dia langsung menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Ye Qiuxian. Roh pedang tanpa batas hampir menenggelamkan kamu yang abadi. Namun, kamu yang abadi masih sangat tenang, tersenyum, berdiri di sana. Begitu roh pedang mendekat, kamu yang abadi menangkapnya di udara, dan 4 kekuatan surgawi terkuat muncul dan berubah menjadi pedang pertarungan. Melihat kekuatan abadi Ye, pupil Ye Qiuxian melebar dengan cepat, memperlihatkan warna yang luar biasa. Sua. Kamu yang abadi bergerak dan memotongnya dengan pedang. Itu menakjubkan. Pada saat pameran pedang ini, kamu yang abadi mengubah setidaknya ribuan arah, dan bertabrakan dengan barisan pedang Ye Qiuxian ribuan kali. 4649. Dalam sekejap, serangan kedua belah pihak bertabrakan ribuan kali. Kemudian susunan pedang Ye Qiuxian meledak dengan satu sentuhan. Tubuhnya tiba-tiba mundur puluhan ribu meter dan berdiri dalam kehampaan. Ada luka pedang di dadanya, yang panjangnya 1 kaki, dan darah terus mengalir keluar. Luka pedang ini, tentu saja, dipotong oleh kamu yang abadi. Hilang. Hanya 2 langkah, Ye Qiuxian gagal. Sempurna kekuatan surga, bagaimana kamu bisa menggunakan kekuatan surga yang sempurna? Ye Qiuxian bergumam pada dirinya sendiri, menatap Ye abadi dengan bodoh, matanya luar biasa. Kapan generasi Terans yang lebih muda saat ini, masih ada orang yang mengendalikan kekuatan surga yang sempurna? Ini adalah kekuatan surga yang sempurna. Dalam sejarah panjang Tianren, hanya 3 orang yang lahir. Ini bukan sesuatu yang dapat dengan mudah dikendalikan. Dalam sejarah orang Tianren, berapa banyak Tianjiao yang tak tertandingi dan menakjubkan telah lahir. Tak terhitung, dapat mengendalikan kekuatan surga yang sempurna, proporsinya terlalu kecil. Di era ini, kemunculan salah satunya sudah menjadi keajaiban. Tapi sekarang, satu lagi. Selain itu, meskipun dia baru saja bertarung dengan 2 gerakan, Ye Qiuxian menemukan bahwa penguasaan kamu yang abadi atas kekuatan surga yang sempurna jauh lebih baik daripada dia. Seperti yang kamu katakan abadi, kekuatan surganya yang sempurna benar-benar cacat, dan dia dapat dengan mudah dilihat olehnya. Ini merupakan pukulan besar bagi Ye Qiuxian. Matanya, tiba-tiba, menjadi sedikit tidak sadar. Ini lebih dari 10 kali lebih besar dari pukulan yang dikalahkan oleh Luming.
Karena barusan, dia gagal dalam 2 jurus dan sama sekali tidak memaksakan 3 jurus. Oh. Tuan dari Istana Surga Kain Sutra Murad menghela nafas. Dengan visinya, secara alami sangat jelas. Dibandingkan dengan keabadian Yah, kekuatan surga yang sempurna hanyalah keterampilan seorang master. Penguasaan kamu yang abadi atas kekuatan surga yang sempurna itu sempurna, dan Yakyuxian hanyalah seorang pemula yang baru saja menguasainya. Cacat dan kelemahan kekuatan surga yang sempurna tidak terbantahkan di mata Yah yang abadi. Oleh karena itu, Yakyuxian akan dikalahkan oleh 2 jurus Ye Immortal. Itu karena Yakyuxian dikendalikan oleh kesempurnaan abadi. Faktanya, tidak ada banyak perbedaan di antara keduanya. Untuk Tianjiao lain yang memiliki kekuatan bertarung yang sama dengan Yakyuxian, kamu yang abadi tidak akan pernah menang dengan mudah. Namun, tugas yang paling mendesak adalah mengembalikan kepercayaan diri Yakyuxian, agar tidak membiarkan Yakyuxian runtuh. Untuk mencari keabadian, sekarang kamu tahu apa artinya memiliki surga dari langit. Crab Myrtle, kata Tuhan. Yakyuxian mengangguk, masih belum kembali kepada Tuhan. Faktanya, kamu tidak perlu terlalu kaget. Jika kamu mengetahui identitas sebenarnya dari anak abadi, kamu akan tahu bahwa wajar jika kamu dikalahkan. Crab Myrtle Tianzurot. Identitas asli. Yakyuxian tertegun. Bahkan, dia juga ingin mengetahui identitas sebenarnya dari Yang abadi. Dia hanya mengendalikan kekuatan surga yang sempurna, dan tidak bisa membiarkan Dewa Crab Myrtle begitu hormat. Anak abadi adalah leluhur kita, leluhur terkuat pertama dalam sejarah yang mengendalikan kekuatan surga yang sempurna. Crab Myrtle adalah penguasa surga, menunjukkan pemujaan fanatik di matanya. Apa? Pikiran Yakyuxian terkejut, matanya tiba-tiba melebar, dan dia memandang keabadian Ye dengan aneh. Bagaimana mungkin leluhur pertama yang menguasai kekuatan surga dalam sejarah bangsa Tianren bisa begitu muda? Menurut nafas asal-usul kehidupan, kita dapat dengan jelas merasakan bahwa usia keabadian seharusnya hanya beberapa ratus ribu tahun, paling banyak tidak lebih dari 1 juta tahun, yang pasti milik generasi muda. Nenek moyang tua menggunakan teknik reinkarnasi dan terlahir kembali. Crab Myrtle Tianzurot. Identitas kamu yang abadi tidak boleh disembunyikan, karena segera, dia akan memimpin istana surgawi. Lao Su, itu leluhur aslinya. Pantas saja dia bisa mengendalikan kekuatan surga yang sempurna dan mengalahkanku dengan 2 gerakan. Itu sebabnya. Mata Yakyuxian mekar lagi. Nenek moyang keluarga Tianren adalah sebuah legenda. Ia dikenal sebagai orang terkuat dalam sejarah keluarga Tianren. Penguasaannya atas kekuatan surga yang sempurna benar-benar sempurna. Bukankah normal mengalahkannya dengan 2 gerakan? Lainnya, bisakah kamu memblokir 2 gerakan? Saat ini, Yakyuxian mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Generasi muda, tolong doakan keabadian, dan temui leluhurmu. Yakyuxian berlutut dan memberi hormat dengan hormat. Bagus, bangun, kendalimu atas kekuatan surga yang sempurna sudah sangat bagus. Pada waktunya, kamu bisa mencapai sukses besar, dan itu tidak akan lebih lemah dari maniak perang Yechu. Kamu tersenyum abadi. Jantung Yakyuxian berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Maniak perang Yechu adalah eksistensi kedua dalam sejarah Tianren yang mengendalikan surga yang sempurna. Lahir lebih dari 60 tahun yang lalu, dia adalah musuh besar Tang Feng, pendiri pedang terlarang. Kedua belah pihak telah bertarung satu sama lain sejak mereka masih muda. Kekuatan tempur hari ini telah mencapai tahap yang tak terduga dan juga merupakan legenda keluarga surga dan manusia. Bisakah kekuatan tempur masa depannya benar-benar cocok dengan legenda seperti itu? Setelah itu, kamu akan mengikutiku. Jika kamu memiliki pertanyaan yang tidak kamu mengerti, kamu dapat bertanya kepadaku kapan saja. Kamu cara abadi. Ya, kakek. Cara hormat Yakyuxian. Panggil aku anak abadi di masa depan. Ye Immortal Rod, lalu dengan lambaian tangannya, memberikan kotak perunggu berisi lengan kiri raja ke Yakyuxian. Di dalamnya ada lengan kiri raja manusia. Kamu bisa mengenalnya. Sekarang tubuh raja manusia sekarang ada di dunia. Segera kamu dan aku akan berangkat ke medan perang abadi. Tuhan bertanya kepada Tuhan. Pada saat yang sama, pemandangan yang sama terjadi di garnisun tentara pemusnah. Fei Huang, pedang sihir ketiga, pedang sihir kedua, dan orang kuat asli lainnya berkumpul bersama. Di depan mereka ada kotak perunggu. Di kotak perunggu, ada kaki kanan batu. Ini adalah kaki kanan Raja Manusia. Saat ini, kaki kanan Raja Manusia terus bergetar dan bersinar. Kotak perunggu itu juga menampilkan kalimat yang mengatakan bahwa itu adalah tubuh Raja Manusia. Daging Raja Manusia sangat penting. Begitu kita berkumpul dan memiliki kekuatan untuk menumbangkan alam semesta, kita pasti akan mengerahkan semua kekuatan untuk memperjuangkannya. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Kita harus mendapatkan tubuh sang raja. Raja Manusia. Fei Huang berkata. Belum lama ini,
aku menerima berita bahwa medan perang berubah dalam ribuan tahun, dan sebuah benua besar muncul, yang seharusnya menjadi tempat tubuh dan belalai Raja Manusia berada. Jalan pedang kedua. Panggil para ahli segera dan bergegas ke medan perang abadi. Fei Huang berkata. Segera setelah itu, pasukan pembasmi, di kedua sisi istana surgawi, berangkat ke medan perang abadi dan berkumpul di sekitar lingkaran cahaya besar. Tuan Fei Huang. Melihat Fei Huang, Lu Ming sangat gembira dan pergi menemuinya. Lu Ming, kamu di sini. Mengapa kamu tidak berada di area Tianxing? Fei Huang terkejut melihat Lu Ming. Aku berada di wilayah bintang, dan tidak ada yang bisa dijelajahi. Dari sanalah asalnya. Lu Ming terkekeh dan berkata, Tuan Fei Huang, bagaimana kabar mereka sekarang? Mereka masih berlatih. Ya, kultivasi kamu telah mencapai 5 tingkat dewa, dan kecepatan kemajuannya di luar imajinasi aku. Fei Huang menatap Lu Ming dan mengangguk puas. 4650. Kemudian, Tang Xiao dan yang lainnya juga datang menemui Fei Huang. Fei Huang memiliki posisi yang sangat tinggi di langit yang menghancurkan tentara, dan kekuatan tempurnya juga merupakan puncak tertinggi di langit yang menghancurkan tentara. Itu adalah tubuh yang tabu. Ini bukan hanya tentang membicarakannya. Phoenix yang asli masih berada di reruntuhan alam semesta. Tang Xiao, bagaimana situasinya sekarang? Fei Huang bertanya. Tang Xiao menjelaskan detailnya. Sulit untuk menghadapinya. Fei Huang mengernyit dan kemudian berbicara dengan ahli tentara Mietian lainnya. Misalnya, keluarga tikus roh ruang waktu yang pandai dalam cara ruang dan waktu, kura-kura dunia yang pandai dalam susunan rune, dan ahli pemurnian senjata. Lihat apakah kamu dapat menemukan cara untuk melewati 8 cincin di sekitar kamu dan masuk ke benua di tengah. Ada juga sejumlah besar yang berkuasa di Istana Surga. Tidak lama kemudian, Istana Surgawi mengirim beberapa ahli yang mahir dalam susunan rune untuk belajar untuk melihat apakah mereka dapat memecahkan 8 aura. Sayangnya, setelah belajar lebih dari 10 hari, mereka tidak tahu apa-apa. Di sisi lain, tentara Mietian juga mengirim para ahli untuk belajar, dan tidak ada petunjuk. Kedelapan aura ini sangat pintar. Mereka adalah sarana zaman terakhir. Kekuatan orang-orang yang mengatur susunan itu tidak terbayangkan. Mereka tidak bisa memecahkannya. Akhirnya, kedua belah pihak mengirimkan keberadaan negara asal untuk dijelajahi, namun keduanya kembali dengan panik. Akar sumber dari mereka yang pergi menjelajah dirampas, dan pengaruhnya tidak kecil. Jika kamu tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama, aku khawatir akar sumbernya akan benar-benar dicabut dan jatuh ke keadaan semula dan menjadi Tuhan. Jelas, keadaan asli tidak dapat masuk. Kalau mau masuk, harus siap dirampas sumbernya. Ini jelas tidak sebanding dengan kerugiannya. Belakangan, kedua belah pihak mengirim keberadaan negara dewa untuk dijelajahi. Tanpa diduga, keberadaan negara Tuhan tidak berpengaruh sama sekali. 8 lingkaran cahaya, tidak ada yang aneh. Pada akhirnya, orang-orang yang mencoba menjelajah menghilang di tengah lingkaran cahaya. Mereka sepertinya telah masuk ke dalamnya. Semuanya menunggu dengan tenang. Segera setelah itu, orang-orang itu keluar dengan berita yang luar biasa. Di dalam, itu benar-benar sebuah benua. Dan itu sangat tua dan bersemangat, sama sekali berbeda dari puing-puing alam semesta. Di sana, tidak ada rasa membunuh dan roh jahat, energinya cukup, pohon-pohon kuno menjulang tinggi, seolah-olah legenda tanah itu muncul kembali. Baik pembasmi maupun istana surga terkejut. Tak perlu dikatakan, tubuh Raja Manusia pasti ada di benua itu. Kedua belah pihak segera mulai mentransfer keberadaan alam dewa, berniat untuk membiarkan keberadaan alam dewa memasuki daratan dan bersaing untuk tubuh dan belalai Raja Manusia. Kedua belah pihak, dari tempat lain, terus-menerus dipindahkan ke keberadaan alam dewa, dan banyak tempat penting telah menyerah menjaga. Di area ini, semakin banyak orang kuat berkumpul di alam dewa. Itu, Yaxian. Tiba-tiba, seseorang berseru. Di kejauhan, puluhan kendaraan pameran meluncur ke dalam kehampaan. Di kendaraan pameran, ada banyak tokoh. Sosok ini hampir sama dengan Terrance, tetapi satu-satunya perbedaan adalah mereka semua memiliki tanda merah di alisnya. Masing-masing mengenakan es sutra putih salju lari jarak jauh, gambar negeri dongeng. Tidak hanya orang-orang yang menghancurkan tentara surga, tetapi bahkan orang-orang surga dan ras lain di alam semesta pun terkejut. Yaxianzu, ras yang sangat istimewa, tampaknya terlepas dari dunia, dan umumnya tidak peduli dengan perselisihan alam semesta. Tidak peduli perang apa, mereka tidak berpartisipasi, dan jarang muncul. Bahkan jika itu adalah keluarga Tianren, itu juga memerintahkan untuk tidak memindahkan Yaxianzu. Kali ini, ada begitu banyak orang sekaligus. Apakah orang Yaxian, yang selalu menyendiri dari dunia, juga tertarik dengan tubuh Raja Manusia? Apakah ini orang Yaxian? Aneh, nafasnya seperti Terran, tapi ada perbedaan. Lu Ming menatap orang-orang Yaxian dengan rasa ingin tahu. Dia juga orang pertama yang bertemu dengan orang-orang Yaxian.
Setelah kedatangan orang-orang Yaxian, mereka berdiri dalam kehampaan, diam, dan tidak berbicara dengan siapapun. Ini baru 10 balapan teratas, sangat bangga. Jika kamu melihat kami, kamu tidak akan datang menemui kami. Jika kamu menghancurkan para pemberontak, kamu tidak akan bisa tinggal bersama kami. Beberapa anak muda Tianren tidak senang. Tentu saja, orang tua surga dan manusia itu tidak banyak bicara. Sepertinya persaingan kali ini akan sangat sengit. Perjalanan ini akan penuh dengan krisis. Setelah kamu masuk, kamu harus berhati-hati. Selain itu, kamu harus bersatu untuk melawan musuh. Fei Huang serius tentang dewa pembasmi tingkat tinggi. Semua dewa mengangguk. Fei Huang tidak perlu mengatakan bahwa mereka tahu apa yang harus dilakukan. Ada lebih banyak dewa di istana surgawi daripada mereka. Mereka merasakan tekanan besar. Juga, kamu harus membawa bagian lain dari tubuh Raja Manusia, sehingga kamu dapat menemukan tubuh Raja dengan lebih baik. Pada saat kritis, kamu juga dapat menggunakan kekuatan tubuh Raja untuk melawan musuh. Namun, biasa orang tidak dapat melakukan apapun untuk memotivasi tubuh Raja dan meminjam kekuatan tubuh daging Raja. Hanya dengan mengendalikan kekuatan yang sangat kuat kita dapat mendesak Luming. Saat ini, mata Fei Huang beralih ke Luming. Mata orang lain juga menatap Luming. Jelas, hanya Luming yang paling cocok. Kekuatan tabu pasti bisa memotivasi Raja Manusia. Tapi Luming menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia sudah memiliki daging raja padanya, dan hanya bisa bersikeras untuk bernafas lebih lama. Ambil satu lagi, dia tidak bisa menggunakannya. Meskipun dia menginginkannya, dia takut dia akan mengambilnya dan menghancurkan peristiwa besar tentara pemusnahan. Jika dia tidak bisa memainkannya pada saat kritis, dan membiarkan pembasmi menghadapi bencana besar, kejahatannya akan menjadi besar. Tidak hanya dia tidak mendapatkan tubuh Raja Manusia pada akhirnya, sebaliknya, dia akan mendapatkan Tiamong yang murah, yang bukan yang ingin dilihat Luming. Melihat Luming menggelengkan kepalanya, Fei Huang mengerutkan kening. Meski dia tidak tahu mengapa Luming menolak, pasti ada alasannya. Bocah ini, dalam keadaan normal, tidak akan menolak, dan dia berani dan tidak akan takut. Apakah bocah ini sudah memiliki? Memikirkan hal ini, hati Fei Huang melonjak dan menatap Luming dengan serius. Kalau begitu, berikan pada Si, kekuatan suci aslimu berubah dan menjadi lebih maju. Itu juga harus bisa memotivasi tubuh Raja Manusia. Kemudian, mata Fei Huang menatap seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun. Pria ini adalah dewa primitif. Kultivasi dewa 8 kali lipat sangat kuat. Kekuatan ilahi aslinya berubah dan lebih kuat dari dewa primitif lainnya. Kekuatan ilahi primitif dari dewa primitif sangat kuat. Makhluk hidup dari ras lain mengolah kekuatan ilahi mereka dan terus-menerus membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Pada akhir kultivasi, mereka akan mencapai tingkat kekuatan dewa primitif. Kekuatan ilahi asli Si, setelah mutasi, sangat kuat, dan merupakan salah satu kekuatan teratas di alam semesta. Setelah itu, Fei Huang memberikan kotak perunggu kepada Si.